Sebelum H17 episode ke-20 ini dimulai, ada disclaimer dikit, yaitu adalah 10 menit pertama dari episode ini, kalian akan mendengar Yahya dalam menjadi skizofrenik karena dia ngomong sendiri. Ada masalah di sound card waktu itu dan saya lupa untuk ngerekam dua co-host yang lainnya yang secara kita waktu itu rekaman secara online, tapi sisanya diskusinya bakal tetap berjalan dengan 3 orang tentunya. Jadi sorry banget untuk masalah teknis ini, yakin kalau misalnya untuk episode selanjutnya bakal jauh lebih bagus lagi. Thank you guys. Selamat datang semuanya di H17 episode ke-20. Betul, ini episode ke-20 bukan ke episode 19 karena episode 19 adalah episode yang hilang dan co-hostnya juga nggak tahu kenapa. Jadi makanya saya pengen menjelaskan dulu kenapa. Jadi sebenarnya episode 19 itu harusnya adalah tentang F1. Kita udah bikin rekaman tapi sound card kita bermasalah dan ternyata solusi yang saya berikan ternyata tidak begitu ampuh. Jadinya sebenarnya kayaknya bisa aja diedit, cuman kualitasnya agak merusak telinga para pendengar sebenarnya. Jadinya nggak tahu sih, mungkin aja bisa. Jadi nantikan ada apa episode yang hilang, episode 19 tentang F1. Tapi sekarang kita akan fokus dulu ke episode 20. Ini adalah H17 episode 20. Kita akan ngebahas tentang superhero yang akhirnya balik lagi, punya film solonya sendiri, nggak harus team up, karena terakhir film solo beliau tuh 12 tahun yang lalu ya kan, ya 12 tahun yang lalu ya. Jadi iya Bapak, emang kira apa Bapak? Kan superhero saya bilang. Emang dia pernah bikin film solo ya James Gunn? Kayaknya nggak pernah sih. Iya sih. But anyway, saya selalu seperti biasa untuk sekarang ditemani oleh co-host tentunya Raffi Fraka dan juga Raffi Zaki. Dan kita akan mulai. Saya udah nyuruh untuk nulis review kepada mereka berdua dan kita berdua akan bahas ya Pip ya. Review kita. Apa namanya? Siapa dulu yang mulai? Kesetrum saya sama mikrofon. Superman 2025. Sorry guys, ini Inggris semua guys. It's definitely fresh, it's new, it's a good start for DC Studios. If you have a chance to watch it on IMAX, then you should. If you didn't have the chance, you wouldn't really miss a lot of things. The picture is good, the quality is good, I think the acting is really good. There's a few things that I think didn't really hit me, but I think overall it's a really great movie. It's really enjoyable movie. Honestly, it's very completely different than the old DCU, dan ini ada tambahan dikit sebenarnya. I think DCU will success because of the choices of the mood, I guess, that James Gunn and Peter Safran choice uh, for this universe. So I think it's a really great start for DCU. Itu review singkat saya untuk Superman 2025 ini. Pip, gimana Pip? Merinding. Merinding beneran Pak, saya pas Anda bilang a hero who save, a hero who rise and fall and over, a hero who outer world. Arafi mau nyoba sendiri nggak impromptu? Ya, petisi ya untuk buatkan IMAX di Lampung ya, wajib itu. Bagus. Pokoknya siapapun Anda di luar sana, siapapun yang denger ini dan mau jadi presiden 2029, saya akan pilih Anda kalau program kerja Anda adalah satu rumah, satu IMAX. Satu provinsi itu dia. Satu provinsi, satu IMAX gitu setidaknya. Satu kota, iya benar ya. Satu kota sih efisiensinya makin parah. Tapi anyway, ada satu benang merah yang gue dengar dari ketiga review kita, yaitu adalah kata-kata fresh. Kalau dari gue sendiri ya, gue tuh sebenarnya gak begitu ada banyak ekspektasi soal film ini gitu. Ada sih beberapa, dan ada ekspektasi naif, ada ekspektasi realistis juga.
Tapi emang bener-bener beda banget sih, maksudnya, kiblat yang dipilih buat DCU ini dibanding sama DCU, dan mungkin mungkin kita nanti bisa bahas soal kenapa DCU kayak gitu, kenapa DCU kayak gitu, tapi ini benar-benar beda menurut sebenarnya ini bisa langsung ke ngomongin salah satu topik yang pengen, gue bahas sebenarnya, itu adalah ini Marvel nggak sih? Ya, nah yang sebenarnya pengen soalnya gini, mungkin karena saya sudah ter-brainwash dengan Dark Knight Trilogy dan DCU yang gelap banget, baik itu color grading maupun ceritanya. Itu tuh, karena walaupun walaupun, gue juga nggak setuju-setuju banget atau nggak prefer banget DCU, tapi ada beberapa project DC yang menurut gue juga oke-oke aja sebenarnya. Cuman karena kita lahir dan tumbuh tumbuh sih bukan lahir, tumbuh di era seperti itu. Jadi secara tidak sadar ada standar di kepala yang kayak harusnya DC kayak gini gitu loh. Jadi ketika walaupun walaupun gue juga nggak 100% all in buat Snyder Verse gitu, tapi ketika nonton ini tuh langsung kayak wow, it's really beda banget gitu. Jadi kayak agak kaget sedikit aja gitu. I mean kagetnya bukan kaget negatif, tapi lebih kayak oh they actually ini loh ternyata begini loh kalau misalnya DC itu fun cerah gitu loh. Em, Sedangkan kalau misalnya yang versi serius banget gitu misalnya, I mean ini film ini juga kurang serius apa, dan mungkin kita bisa bahas itu dikit. Kurang serius apa gitu film ini kan, dari ceritanya, dari ada beberapa pengambilan-pengambilan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia nyata sekarang gitu kan. So it's a really fresh, pokoknya ada sih P yang tentang Marvel itu nanti gue pengen ngomong, tapi gue pengen muter dulu ke kita-kita ini soal fresh itu. Jadi itu menurut gue salah satunya freshnya adalah soal, pengambilan keputusan bahwa ini, DCU tuh bakal kayak gini, dan menurut gue ini bakal jadi wajahnya DCU gitu, maksudnya, apa, template ya mungkin template awal kali ya, mungkin mereka bisa berubah, berubah dikit, berubah gimana. Soalnya kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena kalau nggak salah kan, Batman Bold and Brave atau Brave and Bold gitu yang, bakal ada di DCU nanti itu, kemungkinan sutradaranya itu adalah sutradaranya Flash kan, Andy siapa itulah namanya pokoknya. Ya itu, dan kita melihat sendiri bagaimana, dia bisa ngejokes walaupun ya nggak tahu ya kalau Flash mah emang, anomali aja sebenarnya filmnya. Cuman ya bisa aja jadi bukan bukan komedi sih, tapi lebih light dari Batman sebelumnya, karena Batman sebelumnya kan literally cuman The Dark Knight sama Batman versus Superman dong yang benar-benar berat gitu ibaratnya. Jadi ini fresh. Kenapa? Oh iya itu ya. Nah itu juga sama lagi darknya ya kan, cuman itu lebih nggak mungkin nyatu sama DCU sih. Em, nah terus sama terakhirnya sebelum kita muter ke yang lain, dari gue tuh fresh di sini tuh adalah pas gue nonton ini, yang gue pengen lihat tuh selain filmnya adalah reaksi penontonnya. Em, dan yang gue lihat dari reaksi penontonnya, gue yakin kalau misalnya DCU bakal panjang umur. Soalnya semuanya fun. Apa ya? Pertama kalinya gue bisa, bilang kalau misalnya oke ini film buat kayak kalau misalnya keluarga weekend pengen nonton having fun tuh, nonton ini tuh kayak oke gitu, masuk gitu loh. Funnya dapat, semuanya dapat gitu loh. Dan ada positif ada negatif yang bisa diambil dari situ, nanti gue bakal semoga gue inget dan gue ngebahas itu nanti, tapi itulah fresh menurut gue salah satunya buat, Superman ini, dan pertama start bukan start pertama sih jatuhnya, tapi ya start pertama DCU di sinema gitu. Kalau Arafi gimana Pi soal freshnya itu Pi? Jauh dari DCU yang sebelum-sebelumnya, paham nggak? Jadi kayak yang sebelum-sebelumnya kita tonton sendiri dari Snyderverse ya. Snyderverse-nya itu kan kayak kita nggak pernah gue hampir nggak pernah ngeliat matahari di Snyderverse. Iya. Tapi di sini di Superman ini itu benar-benar cerah banget semuanya. Bahkan kayak tone kostumnya Superman itu bener-bener biru yang terang gitu loh. Beda sama sebelum itu menurut gua kayak entah karena emang latarnya gelap,
Jadi biru biru kostumnya itu bener-bener kayak lebih gelap dibandingkan yang sekarang tuh kayak terang banget birunya, terus merahnya kostumnya bener-bener kelihatan mencolok dibandingkan yang pas Snyderverse. Nah itu yang buat gue berpikir, "Oh, ini fresh banget," gitu. Kemudian juga selain itu, ya tentunya aktor-aktornya ya, aktor dan aktrisnya yang, memerankan Superman dan, ya orang-orang di situlah, Lex Luthor, Lois Lane dan lain-lain. Itu aktor-aktor baru semua dan mereka oke semua aktingnya, harus gue akuin. Itu oke semua, bagus semua aktingnya. Jadi ya menurut gue freshnya ya baru aja gitu dibandingkan DCU yang sebelum-sebelumnya. Iya, I mean universe DC cuman satu doang sih yang extended universe itu aja sebenarnya. Dan Iya. emang jauh beda sama yang sekarang sih. Kalau misalnya ternyata bakal terus begini gitu DCU gitu. Dan kelihatannya bakal terus begini juga sebenarnya. Pip gimana Pip? Yeps. Kalau dari aku, dari Fresh buat segi kamu. freshnya ya, fresh dari Superman ini adalah dari segala sisi sih. Yang pertama, fresh start dari universe DCU ini, dimana kayak, oke, ini bukan awalan dari universe baru dari DC dan langsung ke Superman gitu loh. Which is ya, apa ya, langkah yang berani, tapi kayak ya, mau gimana lagi, kita harus ngasih impression yang bagus ke audiens kalau ini universe bisa berhasil dan ternyata dengan dengan apa ya, dengan film yang dihasilkan buktinya nunjukin apa ya, reaksi yang objectively bagus dari semua orang maupun dari penggemar DC, penggemar superhero. Nggak tahu sih bagi penggemar Zack Snyder tuh gimana mereka perspektif aslinya, tapi ya itu benar-benar apa ya, mereka berhasil membuat impresi yang bagus ke audience. Terus kenapa dibilang fresh juga, kayak ya yang tadi Superman yang kayak gitu, aku emang belum nonton film Superman yang lain dari Superman-nya Christopher Reeves atau dari Cinema Scene. Oh my god. dari apa, Superman-nya siapa namanya, Brandon Root yang Superman Return ya kan, namanya benar kan ya? Ya, Iya, aku Superman nonton Superman ya dari Man of Steel Oh, doang, which is Henry Cavill, yang dimana tonnya si Superman-nya Henry Cavill tuh benar-benar dark banget. Sedangkan di film ini kayak, wow, yang benar kata ya ini Marvel kah? Karena oke, emang saudaranya James Gunn, dan James Gunn itu terkenalnya dengan Guardians of the Galaxy, dan aku bisa merasakan elemen Guardians of the Galaxy di film ini gitu, dari segi sinematografi, koreografinya, pengambilan shot itu benar-benar apa ya, kerasa banget vibes Guardians of the Galaxy-nya. Tapi apakah itu hal buruk? Sama sekali enggak, karena si James Gunn ini bisa mengadaptasikan stylenya ke film Superman, tapi enggak apa ya, enggak yang benar-benar kopas gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak kita kopas aja style Guardians ke sini gitu, enggak, dia ngambil stylenya tapi bisa diadaptasiin dengan apa namanya, karakter lain tuh, yaitu Superman. Terus apa lagi ya, oh ya mungkin ini sih freshnya menurutku adalah jarang-jarang aku ngeliat film superhero yang dimana kita melihat superhero-nya itu nyelamatin orang hampir di setiap fight scene. Itu dia bisa nyelamatin orang tuh jarang banget. yeah. Dan oke, mungkin emang di film apa ya, film Marvel atau DC yang lain emang apa ya, mereka mengalahkan villainnya kan ya emang untuk nyelamatin dunia gitu kan. Misalnya kayak si villain ini berusaha ngancurin dunia, ya udah si hero ini nyelamatin manusia dengan ngalahin musuhnya. Tapi di film ini enggak, nyelamatin manusia ya literally nyelamatin manusia, kayak ada si orang yang hampir keinjek dia selamatin, terus ada anak yang hampir apa ya, kena tiang-tiang itu kan, itu dia berhasil selamatin. Bahkan tupai, Yeah. kan ingat kan scene yang dia nyelamatin tupai itu aja sampai diselamatin, sampai dijatuhin. Dan itu bukan sekedar scene komedi, tapi emang benar-benar scene yang nunjukin kalau si Superman ini peduli banget sama umatnya, mau itu apa, mau manusia mau hewan, dia benar-benar peduli banget. Which is apa ya, di film superhero kayak agak jarang sih ngeliat film gitu, ngeliat yang scene gituan. Makanya kenapa aku bilang fresh gara-gara itu. Iya benar banget. Itu aja sih. Sebenarnya kalau soal kayak ngasih lihat Superman nyelamatin warga, Superman nyelamatin itu sebenarnya udah jadi pembicaraan atau enggak permintaan banyak orang sebenarnya, karena di
Henry Cavill tuh kayaknya ada, tapi saya nggak ingat. Tidak. Saya kebanyakan dia ngancurin gedung dibanding nyelamatin orang. Ini ngancurin Iya, ngebelah benar. kota, Pak. Gimana dong, Pak? Di sini, Pak. Kenapa? Di sini ngebelah kota lebih parah sini. Iya sih, tapi yang ngebelah kota kan si Luthor, bukan si Superman. Iya sih. Iya, jedir masuk gedung jedir, nggak mikirin siapa-siapa gitu. Wayne Enterprise dihancurin. Iya. Dan Pantas cara James Gunn nunjukin kalau misalkan Superman itu benar-benar peduli sama orang tuh benar-benar bagus banget loh. Kalau dari kita lihat dari yang scene awal aja ya, scene awal yang pasti dia diwawancarin sama Lois Lane di apartemennya Lois Lane ya. Di situ kan itu kelihatan banget kayak ya bodo amat sama hukum internasional, gue emang pengen nyelamatin bangsa ini gitu loh. Ya, itu udah kelihatan banget. Itu keren kayak banget. ini loh, kayak nge-piece of human manusia, kamu tuh bikin peraturan aneh-aneh deh, padahal gue cuma pengen nolong doang gitu. Ya, itu bagus banget. Jadi pas di sini tuh gue langsung, wah emang filmnya bagus gitu. Fokusnya tuh terarah gitu. Fokus dari film ini kan pengen nunjukin kalau Superman itu adalah penyelamat, dan itu menurut gue berhasil dilakukan di film ini gitu. Yes, exactly itu sih. Dia invade perang Jarhanpur sama Boravia, ya dia nggak ngewakilin siapa-siapa, dia kan ngewakilin Amerika, nggak ngewakilin. Yes, betul. Dia cuma ya udah, gue cuma pengen ngambetin gue cuma pengen membuat orang kubu ini berdamai gitu. Makanya dia bilang kan, gue nggak bunuh siapa-siapa kok, gue cuma ngancurin tank, gue cuma ngancurin pesawat yang dianggap senjata. Gue nggak bunuh siapa-siapa. Dan ditunjukin lagi waktu si monster apa sih namanya yang kayak Pokemon itu coy, yang nyerang kota jadi gede itu. Kaiju. Ya itu kan apa nama timnya lupa gue, yang Justice Gang. Ya, Justice busuk. Nah, si Justice Gang itu kan dia pengen dari awal tuh pengen nyari titik lemahnya terus ngebunuh monsternya itu, sedangkan si Superman milih enggak, jangan dibunuh, mending kita lumpuhin terus kita lakukan reset gitu supaya dia nggak bisa nyerang kota lagi. Nah itu tuh benar-benar nunjukin kayak Superman itu bukan pembunuh, Superman itu emang penyelamat gitu loh. Dia nggak ngerugiin siapapun. Dengan cara dia menyelamatkan siapapun tuh nggak merugikan siapapun gitu. Mau siapapun itu ya, mau monster lah, mau si yang penting nggak ada yang mati. Kalau para pendengar tahu Ultraman Cosmos, persis tuh kayak Ultraman Cosmos tuh, pokoknya tuh mencintai monster, nggak ngebunuh monster ya kan, cuman ngebunuhnya Chowsedernya aja, ya benar persis kayak gitu ya. Jadi emang sisi manusianya, dan sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita bahas tuh, terlalu panjang sebenarnya buat episode ini, karena ada dua yang sebenarnya pengen gue bahas, entah kita bakal cukup waktu atau enggak buat 1 jaman ini. Yang satu bahas DCU-nya, yang satu bahas cerita di dalam filmnya gitu loh. Tapi kita bahas dua aja, filmnya dua aja kali ya. Boleh. Tadi kan kalian bilang soal kayak si Superman tuh sekarang tuh udah, ya gue nggak ngerepresentasiin siapa-siapa gitu, Amerika nggak ada siapapun, gue benar-benar cuma pengen nolong orang gitu, nyelamatin orangnya kayak gitu. Dan menurut gue itu kayak apa ya, kayak melawan semua riset yang telah dibahas terhadap Superman gitu. Kayak Superman color palette Amerika merah biru, terus salah satu apa namanya, line yang terkenal, entah itu dari komik atau pokoknya ini ada di Superman tahun 78. Pokoknya dia tuh salah satu iconic line-nya adalah saya ingin menegakkan kebenaran atau keadilan in American way, selalu bilang kayak gitu. Dan kita tahu sendiri sekarang Amerika kayak gimana kan, jadi nggak ada tuh line itu di sini gitu. Jadi dan ditambah dengan Jarhanpur Boravia ya kan, yang ngerepresentasiin konflik di Gaza itu kan secara tidak langsung ya, tidak langsung. Ya basically kalau orang yang literate media sih harusnya ngerti. Iya benar. Itu tuh benar-benar kayak ya it's a new Superman, makanya it's a new Superman. Dan seneng sih gue sih akhirnya ada di generasi sekarang nih nonton Superman itu yang begini gitu. Bukan berarti yang Henry Cavill jelek ya, para Snyderverse fans, tapi ya saya senang saya gitu. Aku diserang. Klarifikasiin dulu. Pak, Bapak nggak tahu Pak, di X tuh kalau ada yang kalau nggak
Wah, perang pokoknya dah. Seru banget dah kalau XIG, buset. restore Snyderverse gitu tuh. Em, jadi bener-bener lagi-lagi fresh gitu loh, si film ini tuh. Em, nah ini gue pengen coba masuk ke ceritanya atau filmnya gitu. Saya kecewa berat. Oke. Oke. Saya kecewa berat karena kan udah di teaser pertama ya kan. Wih, bakal ada lagu musiknya John Williams bakal balik lagi walaupun pakai Oh. gitar listrik. Itu saya kurang suka. Saya purist, tapi saya orangnya pengennya yang kayak dulu aja gitu maksudnya. Tapi it's okay lah ya, sebagai rendition baru gitu. Justru Nah. yang sangat diekspektasikan tuh adalah openingnya. Kalau kalian belum ada nonton yang pertama ya, yang pertama ataupun Returns tuh pokoknya Superman tuh ada iconic openingnya. Jadi ada opening creditnya gitu, isinya ya nama-nama aktornya gitu kan. Gue pengen tuh ada Ah. kayak gitu karena disitulah emosional orang-orang yang ibaratnya mungkin belum pernah nonton Superman dari lama terus nonton itu tuh kayak wah saya pernah ngelihat opening ini dan ternyata di recreate lagi, dan efek itu berhasil di Top Gun Maverick. Top Gun Maverick tuh ngelakuin opening yang sama Oh. kayak yang Top Gun yang tahun 85 kan. Dan gue pikir bakal ada juga gitu, ternyata di Superman nggak ada walaupun stylenya ada. Tahu kan yang pas ada tulisan Superman yang muncul kan warna Supermannya merah gitu kan. Itu persis tuh Oh, iya kayak iya iya. kayak di tahun 78 sama tahun 2006 juga kayak gitu. Jadinya ya ada senangnya dikit tapi kayak ya sayang sekali aja. Ya nitpick banget sebenarnya, ini personal ya karena em, ya tak kira bakal ada, ternyata nggak ada. Cuman Ya. openingnya tuh gue suka banget soalnya entah kenapa ini aneh di gue aja mungkin ya, tapi film yang diawalin dengan banyak negatif space dan ngasih ceritanya lewat teks itu tuh serasa dibacain sejarah gitu loh. Terus biarkan Hmm, penontonnya Oh, yang I see I see. menggambarkan Kayak gimana itu, jadi benar-benar kayak semacam myth gitu loh. Jadinya Ya, kayak paham paham ya paham. Star Wars. kayak larger than life story gitu. Jadi ketika tiga abad yang lalu ada ini terjadi, terus ini begini terjadi. Iya iya. Dan itu So sebenarnya kayak gitu lebih cocok buat film-film yang diangkat dari kisah nyata di masa lalu gitu. Kalau misalkan lo mau bikin film kayak Napoleon, nah itu cocok tuh. ya Kayak misalkan di tahun segini Napoleon kalah gitu, misalkan ya. dan sebenarnya kan kayaknya kita sekarang udah masuk ke fase original, apa namanya? Original, bukan original. Kayak semacam origin story itu. Yang origin story itu sebenarnya nggak begitu penting Hmm. karena kecuali superhero yang benar-benar kita nggak tahu gitu. Sedangkan Superman kan udah Superman yang dulu aja ada 4, terus ada Superman Returns, terus ada Man of Steel sekarang. Jadinya nggak Mm-mm. perlu lagi tuh kita tahu nggak buat kayak gimana gimana si Clark Kent gimana lah datang dari Kryptonnya gitu. Walaupun ini ada perubahan besar ya untuk keluarga L atau Kal, dan Kalel Kalel. iya keluarga L ya berarti ya, House of Kalel. L. Ah, House of L. Kalel gak sih? Iya tapi kan House of L Ya, nama keluarganya. Oh Dan ya benar. em, dan itu menyebabkan perdebatan, nanti kita mungkin bahas habis ini juga. Jadi itu sih kalau kalau Oke. dari gue sih sebenarnya buat ceritanya tuh nggak tahu ya, gue ekspektasi gue apa ya, tapi bukan berarti film ini jelek, tapi maksudnya gue biasa aja gitu, biasa aja in a good way, you know. Jelek Iya enggak, iya iya, paham paham. bagus oke gitu loh, so I enjoy it gitu. Yes. Berbekas banget enggak, tapi ya it's Superman doing Superman things that the previous Superman didn't really do karena terlalu sibuk di alienan, sedangkan ini sibuknya di perbumi-bumian. Makanya Ya pokoknya benar. ketika gue kan sempat khawatir kan di first look pertama Superman tuh ada si Imp yang mata itu, yang Hmm. yang si Superman yang nggak ngebantuin, justru malah si Guy Gardnernya yang pakai baseball itu. oh iya ya. Nah itu kan, itu pas gue pertama kali lihat itu tuh kayak aduh jangan lawan alien lagi. Malas gue kalau misalnya Superman lawan alien tuh, karena alien lawan alien, where is the human, itu nggak ada gitu. Dan Iya iya, makanya paham paham paham. ketika balik lagi ke Lex Luthor,
wah saya sangat senang sekali karena Lex Luthor tuh ibaratnya ya aneh aja gitu, dia bilioner, Lex tapi Lex Luthor-nya bagus banget. ya kan Gila. si Nicholas Hoult tuh, Itu dia tuh ini gitu loh, Lex Luthor tuh gue mau bilang hampir kayak Joker, jadinya dia tahu Superman tuh punya rules dan dia pakai rules itu untuk advantage dia. Dia tahu Superman nggak bakal ngebunuh dia. Dia tahu Superman nggak bakal Betul begini betul. begini. Jadi ya udah gue ngelakuin apa aja bebas gitu. Si Lex Ya, Luthor, spoiler alert, tapi ngapain denger episode ini kalau misalnya nggak tahu kalau ini spoiler. Si Malinya dibunuh kan, Superman harusnya anjay lu terus langsung bunuh aja gitu ibaratnya kan Lex Luthor, tapi kan nggak kayak gitu Superman gitu loh. Jadinya ya, ya lagi-lagi di sini emang Superman yang beda. Apa sih, trust everybody and love everybody. He thinks everyone is beautiful and apalah pokoknya yang kata si Lois Lane itu. oke, Kindness is the new punk rock. Gitu deh. oke. Oke, kalau dari gue ya, kalau dari cerita sebenarnya gue suka di awal ketika filmnya tuh ngeprank penonton gitu. Karena kita kan di awal kan ditunjukin gimana Clark Kent bersitegang sama Lois Lane kan. Hmm, Jadi gue mikirnya apakah ceritanya dimulai sebelum mereka bertemu gitu, apa sebelum mereka berhubungan. Ternyata enggak. Ketika Lois Lane balik ke apartemen ternyata mereka udah kenal dan mereka emang cuman acting gitu. Itu gue suka banget. Jadi ngebuat ceritanya tuh jadi lebih padat, jadi lebih apa ya, pokoknya tidak fokus ke percintaan mereka berdua gitu. Walaupun memang penting apa ya, hubungan romansa di antara Clark Kent dan Lois Lane memang penting gitu di alur cerita film ini. Tapi si James Gunn lebih milih untuk gak nge-highlight itu. Dia lebih milih nge-highlight gimana humanity-nya si Superman gitu. Itu gue suka. Terus ya, yang kedua, gue nggak tahu ya apakah ini perasaan gue doang gitu. hmm. Tapi gue ngerasa motivasinya si Lex Luthor buat ngebunuh Superman itu gak begitu apa ya, gak begitu kuat gitu. Kalau menurut gue ya, menurut Rafif gue. akan sangat melawan Anda ini kayaknya nih. Karena gak tahu gue, ini menurut gue aja motivasi Lex Luthor buat ngebunuh Superman itu gak begitu kuat gitu. Karena dari awal bahkan gue sampai sekarang setelah nonton tuh gue masih belum benar-benar nangkep sebenarnya alasannya Lex Luthor buat ngebunuh Superman itu apa sih? Apakah sebatas karena Superman bakal menghalangi eh si siapa namanya? Bisnis Lex ini. Luthor buat bakal menghalangi bisnis atau bakal menghalangi Lex Luthor buat menguasai setengah dari Jarhanpur. Kalaupun iya, kenapa itu nggak bener-bener di highlight sampai bener-bener orang gara-gara ini nih makanya si Lex Luthor tuh pengen banget ngebunuh Superman gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Gitu itu menurut gue pribadi, pendapat gue pribadi. Terus yang ketiga, sebenarnya udah disinggung sama Yahya ya. Waktu Mali mati, itu tuh harusnya menjadi titik kemarahan Superman loh, harusnya. Walaupun Superman bilang kan kalau Mali itu cuma pernah ngasih dia makan ya, kalau nggak salah. Ya ngasih kayak makanan itu atau cemilan gitu loh pokoknya. Iya, walaupun hubungan cuma sebatas itu. Tapi kan humanity-nya Superman tuh bener-bener apa ya, bener-bener kuat. Walaupun pada akhirnya gue bukan berarti mau ngomong harusnya Superman ngebunuh Lex Luthor. Bukan itu yang gue maksud. Yang gue maksud ya harusnya Superman marah aja gitu, marah sampai dia ada di titik dia hampir ngebunuh gitu. Maksud gue gitu. Tapi secara overall alur ceritanya tuh benar-benar rapih menurut gue, benar-benar rapih. Terus juga acting setiap karakternya benar-benar ngebantu. Apalagi gue suka banget sama actingnya siapa namanya, Lois Lane, itu Iya. gokil. Dan ya mungkin itu dari gue. Ya, gue juga kalau misalnya soal Lex itu, gue tuh kan nonton kalau misalnya referensi Lex Luthor buat gue tuh cuman ada di dua kan, di Superman tahun 78 terus sama di Superman 2006 yang which is kelanjutan dari Superman 2. Dan nggak tahu ya, mungkin Rafif nanti bisa lebih passionate soal Lex Luthor, ngomongin Lex Luthor karena dia suka banget sama Lex Luthor. Nggak juga sih. Kan suka acting ya maksudnya, bukan suka orangnya. Ya kan aku nggak terlalu kenal sama karakternya. Oh, Bukan orang, nggak, tapi bukan. si Luthor tuh dia adalah orang biasa yang bisa punya Ya. semua yang dia punya sekarang karena uang. Dan Iya.
karena itu dia punya ego tinggi dan pengen jadi orang yang the most of the most in the world gitu loh. Dan ketika dia hampir dapetin itu, muncullah seseorang yang bukan manusia datang aja ke bumi, terus ngambil semuanya itu dari dia. Basically yang dia kenapa dia pengen ngebunuh Superman tuh bukan, menurut gue ya, bukan karena bisnis di Jarhanpunnya jadi bakal kacau atau gimana, tapi karena dia iri, udah itu aja pokoknya. Dia nggak suka ada Superman, dia nggak. Superman tuh Semua yang dia adalah main, apapun yang Superman tuh adalah bentuk yang dia pengen gitu. Dia tuh pengen kayak Superman, diliatin orang, terus di dipuji-puji gitu sama orang, dipuja-puja gitu sama orang, ya kan. Sedangkan si Superman bukan lahir dari bumi, datang doang, ngasih identitas yang enggak cuman Superman aja kayak gitu. Dan dia kesel gitu. Ada salah satu dialognya, gue lagi nyari sebenarnya di Twitter, ada kalau nggak salah ada yang nulis gitu, pokoknya yang tentang envy itu, yang dia ngomongin soal Galileo sama apa gitu. Nah itu tuh pokoknya dia ngomongin soal envy itu, dia kalau misalnya dia tuh dia ngerasa kalau dia tuh salah satu representasi manusia gitu, kayak lu siapa lu gitu, datang ke bumi langsung seakan-akan menjadi sebagai God, penyelamat kita gitu loh. Jadi manusia tuh jadi lebih rendah lagi ibaratnya dibuat si Lex itu, dan dia kesel sama si Superman ini. Jadinya itulah salah satu, pokoknya benar-benar iri dengki aja itu si Lex Luthor, pengen pergilah lu gitu dari dunia ini gitu. Biarkan gue yang paling tinggi sendiri di atas gitu. Tapi masalahnya itu adalah kalau emang ya gue paham mungkin karena iri dengki seorang Lex Luthor terhadap Superman gitu kan. Maksud gue kalau emang kayak gitu, kenapa setidaknya ya ditunjukin scene, entah itu bentuknya flashback atau apapun gitu, yang nunjukin kalau mungkin dulu Lex Luthor itu seorang orang yang suka nyelamatin orang-orang lain gitu. Tapi karena Superman datang, dia jadi nggak diiniin lagi, dia jadi merasa di bawah Superman, dia merasa kayak dia bukan yang terkuat lagi gitu. Nah itu tuh gak ditunjukin gitu, jadi motivasinya tuh nggak muncul kalau menurut gue ya. I see. Dan menurut gue salah satu, mungkin ini bisa jadi jawabannya, mungkin ini enggak, tapi salah satu hal yang gue rasa itu nggak works di lu tuh adalah karena pas gue selesai nonton ini film, gue langsung agak ada concern adalah kalau misalnya ada orang yang nggak pernah nonton CBM atau comic book movies sama sekali, ini mereka ngerti nggak ya? Maksudnya kan menurut gue ini film Superman ini tuh adalah rely on the bukan faith, lebih kayak they believe, atau enggak DCU believe kalau misalnya orang-orang tuh udah tahu Superman tuh siapa, musuhnya siapa, background dia gimana. Jadi kita tuh benar-benar kayak emang literally ditaruh di tengah aksi gitu loh. Apa sih nama istilahnya pokoknya kalau di film tuh. Jadi Bang. in medias res itu dia, pokoknya di pertengahan action. Ya kan ada, tahu sendiri kan, ada yang tulisan itu yang 3 tahun 200 tahun yang kayak gitu-gitu di awal, terus kita udah konfliknya udah ada semuanya, terus dan langsung ke Lex Luthor udah tahu semua gerakan Superman kayak gimana, 1A yang itu loh. Dan jadinya Iya itu tuh makanya orang-orang tuh kayak bilangnya ya lu semua udah pada tahu kan, si Lex Luthor tuh nggak suka sama Superman karena apa, dia nggak suka ini kenapa. Jadinya ya mungkin ya yang salah satu yang nggak worksnya. Dan gue yakin kayaknya ada banyak banget sih sebenarnya orang juga yang nonton tuh kayak, ya sebenarnya saya juga nggak ngerti, tapi ya I can understand itu, kenapa dia marah, kenapa dia begini gitu, kurang lebih gitu sih menurut gue sih. Oke, tapi secara overall sih sebenarnya actingnya si siapa pemerannya Lex Luthor Siapa Beb? itu Nicholas Hoult. Nah Nick Hoult itu udah bagus sih menurut gue actingnya ya, acting benar-benar dapat gimana dia berusaha untuk dominan dari orang lain tuh dapat kalau menurut gue pribadi. Oke gitu. Yeah. My envy is a calling. It is the sole hope for humanity because it is what has driven me into annihilating you. A1. Suka banget itu. Oh itu yang pas ini ya, yang pas apa namanya? Udah kebelah ya, udah kebelah, kotanya udah kebelah. Udah itu kan lagi ditonjok sama si Ultraman itu. Sama si Lex Luthor itu kayak ini, kayak si siapa yang di film Real Steel
tau kan? Oh iya iya iya. Oh ini si Hugh Jackman gak sih? Hugh Iya Jackman itu Hugh kan? Jackman bener. Iya. Pas waktu itu kayak kok kayak di real still gitu. Ngendaliin Iya. si item. A1, Gila, A1, A1, lucu banget. lucu banget. Wait, I love it, Kayak I love it. Lex Luthor benar-benar number one haternya si Superman sih. Benar-benar hate banget. Kerasa banget hate-nya. Kalian tahu kan, atau mungkin ini udah jadi umum atau belum, tapi number one fan itu adalah hater. Iya benar. Hater tuh tahu semuanya gitu loh, which is Benar. ironis. Jadi kan sampai tahu Iya. semua gerakannya. Ini creepy, wah bener aja kata si Superman ini, little creepy gitu, obsession for Superman. Obsessionnya Iya, Yuzo Kiripi, bener-bener kayak kok dia bisa tahu semuanya tentang. Tapi kan ternyata terakhir kan dijelasin kan kalau dia tahu semuanya, dia bisa masuk istananya si istana S-nya. Gue nggak tahu apa sih nama istana S-nya si Superman itu, ternyata pakai cloningan. Ya, dan itu karena saya orangnya ini ya kepo dan tidak begitu bodo amat sama spoiler gitu ya. Jadi kan saya sudah nonton beberapa breakdown trailer gitu kan. Jadi udah tahu gitu loh kalau Ultraman itu pasti cloningan gitu, dan si Ultraman tuh pasti isinya si David Corenswet. Oh iya, belum ngasih tahu ya, ini film saya by the way. Ini saya ngelit aktornya, tapi anyway, jadinya ya itu nggak. inside jokes yang sangat inside. Anda cari ya yang udah di Google, keluarnya David Corenswet, pokoknya udah disetting pokoknya SEO-nya. Sangat tidak mungkin sih. Ya jadi nggak kaget lah pas si Lex-nya datang terus tiba-tiba Fortress of Solitude-nya muncul gitu. Ada nggak yang kira-kira mikir jangan-jangan Lex Krypton apa sih namanya? Krypton Man apa sih? Kryptonian itu nih nama orangnya. Kryptonian. Iya kayak gitu kan. Nggak sih, kayak manusia biasa sih dia. Tapi ngomongin Kryptonian, apa sih namanya? Orang tuanya Superman sih, yang plot twist-nya si orang tuanya kayak selain apa sih yang pesan yang hilang tuh, si Superman disuruh memperbudak manusia. Ya, to be honest, pertama kali dengar itu pas si ada message orang tuanya bilang per istri, per budak, siapalah itu pokoknya. Nah itu tuh kan dia tuh gue kira itu dibuat sama Lex. Kalian ngiranya sampai sekarang dibuat atau asli? Nggak, itu asli kalau kata gue. Kalau kata gue asli. Lebih ke apa ya? Lebih ke translate-nya sih yang dibuat-buat. Iya, translate. Karena kan ya Tapi namanya kalau misalkan ya, tapi yang pasti kan si Superman ngerti nggak sih bahasa Krypton? Kayaknya enggak deh. kayaknya enggak. Soalnya dia ke bumi kan udah langsung ini nggak sih? Masih Langsung. bayi sih. Masih bayi maksudnya. Kalau masih bayi, yang bikin Superman robotnya siapa? Superman robotnya udah ada di itunya, di apa? Fortress of Solitude-nya gitu berarti. Kayaknya. Oke, tapi anyway, iya sih. Pesan orang tua Superman yang itu. Tapi kalau kalian nonton ini nggak? Nonton Invincible nggak? Enggak nonton. Enggak nonton. Pas pesan itu kau langsung keinget salah satu plotnya Invincible. Karena kan di Invincible itu kan si Omni-Man kan itu dari planet Viltrumite. Ya itu mirip-mirip kayak Krypton lah. Para manusia super udah di situ semua. Dan si Omni-Man itu dia datang ke bumi buat nguasain buminya. Yang awalnya berlagak jadi superhero, dia berkhianat ke superhero lainnya karena tujuan utamanya dia tuh dan tujuan aslinya dia ke bumi itu yaitu buat memperbudak manusia yang ada di sana. Nah pas si pesan itu muncul dari orang tuanya Superman, kayak wow, plotnya benar-benar kayak Invincible banget. Iya kan, it's a huge retcon banget sih buat karakter House of L itu. Gue tuh sampai besoknya selesai nonton itu tuh kayak iya kan itu memang dibuat-buat aja kan sama si Lex ya. Tapi melihat diskusi-diskusi itu ternyata enggak, ternyata itu emang benar. Iya.
Emang Jadi benar. Gua dari awal juga nangkepnya emang bener kayak gitu. Gue nggak tahu ya apakah permasalahan translate atau bagaimana karena kan untuk bahasa Krypton kan. Tapi yang gue tangkap adalah itu bener dan Superman meyakini juga kalau itu bener. Cuman karena dia udah lama tinggal di bumi dan dia punya humanity yang tinggi, jadi dia ngerasa kayaknya eh apa namanya? Gua nggak perlu ngikutin perkataan orang tua gue ke orang tua gue gitu. Sama kayak makanya kan ada scene di mana dia ngobrol sama bapaknya yang di bumi kan, yang waktu di kursi hmm, itu Hmm. gak yang itu kan kalau nggak salah dialognya adalah ya ikuti apa yang lu nggak perlu ngikutin apa kata orang tua lu ikutin apa kata hati lo aja gitu, kurang lebih gitulah dialognya. Nah di situ gue langsung nangkep, oh berarti emang yang eh dibilang sama orang tuanya yang asli di Krypton itu emang kayaknya emang bener deh gitu. Kalau gue ya. ya Tapi berapa Pip? di komik ada cerita kayak gitu gak? Si Kryptonnya sebenarnya jahat terus pengen nguasain bumi. Makanya dia Gue kayak kurang tahu masuk ke sih. genre itu. Gue Gue baca komik. nggak pernah dengar dan kayaknya sih nggak ada Dan kayaknya soalnya ya sih. the fact that there is a debate about this mungkin karena karena ini benar-benar baru gitu kayak loh kok ternyata begitu gitu. Em, si Kal-El dikirim tuh justru sebenarnya dia bukan dikirim ya, di rescue, di exile gitu lah, karena kan mau hancur juga tuh planet. Em, untuk tapi ternyata dikirimnya salah satunya untuk bangkitkan kembali Krypton gitu loh ibaratnya. Iya, Em, bagian cerita. Just tapi ya, di apa ya? di satu sisi tuh ini tuh Is, ada bagusnya gitu loh, soalnya eh kalau misalnya kita balik ke Man of Steel, maaf Snyderverse, tapi em, si Kal-El tuh yang bikin dia punya humanity itu bukan cuman si Kent family-nya doang, dan ditambah kalau misalnya di Man of Steel tuh kan si em, Jonathan Kent-nya kan mati kocak. Hmm. Eh, dan jadinya sedangkan kalau misalnya di Man of Steel kan ada hologramnya tuh si siapa nama aktornya lupa saya, pokoknya si siapa lagi, Jor-El Bradley ya Cooper. nama itunya, nama karakternya. Iya, si Si Bradley Cooper. bukan yang di Man of Steel. Oh, Eh Man of Steel. eh Gerard Butler. yang Russell jadi Crowe. Zeus lah Russell pokoknya di Crowe. Thor. Ya Russell iya Crowe. iya. Razor. Oh itu yang jadi gladiator gak sih? Ya benar. Iya, Gladiator. Harusnya itu aja ya, jangan nyebut Thor Love and Bullshit itu. Em, pokoknya ya itu kan. Jadi si Kal-El tuh lebih banyak belajar dari situ. Which is it's fine. I mean itu persis sama kayak yang di komik-komik, mungkin sama kayak di film tahun 78 juga. Cuman ini yang bikin spesialnya adalah dia tuh dapat humanity side, sama ada kayak gue harus nolong begini-begini, belajarnya tuh dari manusia lagi, itu dari si Maken and Paken ini. Jadinya Makan. emang bener dipanggilnya Maken Iya, Paken iya, gitu. bener sih. Jadinya humanity-nya tuh pure gitu loh, benar-benar human gitu, dari human ke alien Ya. gitu. Itulah yang bikin jadi spesial sebenarnya. Dan apalagi kalau misalnya sebaik ini juga bukan di retcon sih sebenarnya, kalau nggak salah katanya tuh komik-komik terbaru dari tentang Superman tuh em, ini dulu kan ya si Jonathan Kent kan mati kan harusnya kan, tapi ini enggak Hmm. sekarang kan. Dan gue kira harusnya harusnya mati dong biar ada kayak emosionalnya tuh, tapi ternyata tidak mati Oh pun di justru komik lebih emosional. emang mati ya ceritanya si Jonathan Kent. Dulu tuh mati kalau nggak salah, tapi komik-komik belakangan, tahun-tahun belakangan atau mungkin komik-komik modern tuh ada yang bikin cerita tapi keduanya masih hidup justru. Dan Hmm. mungkin ini ngikutin juga atau gimana nggak tahu juga sih, Ya tapi it's okay sih. matinya gara-gara kenapa? Gara-gara musuh kah? Gara-gara Nggak, villain? kalau di apa ya, kayak misalnya film film tahun 78 deh itu, matinya karena serangan jantung atau stroke Oh, gitu. oke. Jadi ya ada banyak sih sebenarnya kalau misalnya yang diubah-ubah di
bukan diubah sih, lebih kayak di adjust Disesuaikan, ya itu dia ya. di film ini tuh sebenarnya. Em, sama tadi juga kayak ngomongin soal cerita, ya lagi kalau misalnya dari film ini tuh ya lagi-lagi kayak serasa kita dicemplungin ke di tengah aksi gitu, dan saya tuh pengen banget sebenarnya di film ini tuh ngelihat Daily Planet. Daily Planetnya lebih banyak gitu loh daripada Superman-nya, justru karena film Superman pertama saya adalah Superman Returns, dan itu menurut saya emang biasa aja sebenarnya, padahal bagus, itu film bagus enggak gitu, tapi itu film Superman terbaik gitu karena Brandon Routh is my Superman gitu. Oke. Bukan Dan David Cornsworth. ya kan saya itu jadi ya ngapain milih diri sendiri kan. Masih loh. Jadinya di yang Superman Returns itu lebih banyak scene Daily Planetnya. Yang ini salah satu yang bikin saya kecewa dari film ini adalah tidak ada scene Clark Kent berubah jadi Superman. Elah. Oh iya, nggak ada. Iya, Ada iya. tuh scene Iya, buka itu apa, robek baju buka itu. baju ya. Iya. Kan sayang Sayang sekali banget. itu ya. Kalau misalnya kalian nonton Superman Returns itu tuh dapat gitu loh, kayak wih dia mau berubahnya gitu loh. Padahal cuma bentar dong, bener-bener kayak sekedip atau berapa doang, tapi Oh kira pas transformnya kan, iya, transformationnya. iya. oh kira pas ini pas scene dia dari rumah tuh terus mau ke mana, ke Metropolis lah nyelamatin yang kolektor dua itu, kira bakal ada kayak gitu. Itu kan lagi dicuci, Iya juga sih. nggak lagi ada di dalemannya itu. Kan ribet ya jadinya. Terus sama ini juga nih ada kalau retcon soal, bukan retcon sih, nggak tahu sini retcon atau nggak dari komik atau bukan, tapi Hypnoglasses. Gua kira itu joke awalnya. Ternyata beneran ada. Iya, ternyata emang beneran Hypnoglasses gitu, jadinya Iya beneran. kacamatanya. Hypnoglasses tuh jadi si Guy Gardner itu kan bilang kalau misalnya si Superman tuh pakai Hypnoglasses, kacamata hipno gitu, yang ketika dipakai itu ngebuat orang-orang ngerasa mukanya tuh beda gitu dari Superman. Itulah penyamaran yang, ya, paham. itulah yang bikin kenapa sampai sekarang orang-orang ngejok soal masa nyamar cuman pakai kacamata doang gitu. Ya bakal ketahuan sih kalau kayak gitu ya kan. Tapi ini dijelasin lagi kalau misalnya itu pakai Hypnoglasses gitu. Jadi film ini tuh Superman ini tuh gak malu-malu untuk nge-embrace di apa ya, uniqueness sama keanehan comic book gitu loh. Jadi kayak yang kayaknya nggak masuk akal, ya emang nggak masuk akal, manusia terbang yang nggak masuk akal gitu sebenarnya kan. Jadinya ya udah masukin aja sih itu gitu. Jadi di satu sisi ya gue oke, berarti ini mereka benar-benar all in CBM comic book movie gitu, dan benar. Sana nggak, bukan berarti lagi-lagi Snyderverse bukan berarti mencoba untuk realistis itu buruk, tapi ini sebenarnya saya pengen nge-bridging tapi nanti aja lah. Pokoknya kayaknya ini standar film superhero itu harusnya, ya, bukan harusnya, begini sepertinya gitu loh, yang diterima masyarakat tuh gitu. Bisa. Gitu. Dari kalian kalau soal cerita gimana? Itu kayaknya emang nggak bisa dihindari juga sih sebenarnya yang Hypnoglasses-nya, karena nggak mungkin lo mau kasih topeng kan Superman-nya. Jadi kayak gila, jadi apa? Jadi Zorro. Ya Ultraman kan dia pakai topeng. Iya itu tuh nggak mungkin kayak gitu nggak sih? Jadi kayak ya udah, emang kita harus masukin Hypnoglasses ke dalam film ini gitu loh. Ya walaupun sebenarnya nggak usah pakai Hypnoglasses, misalnya kacamata aja bisa, tapi pasti nanti ada yang mikir masa gitu doang gitu. Padahal udah ngacak-ngacak rambut, udah ini. Cuman nah ini dia nih, ada salah satu yang menurut gue agak kurang, mungkin kalian nggak setuju atau gimana, tapi Superman sama Clark Kent tuh perbedaannya nggak begitu jauh menurut gue. Kalau si lagi-lagi please nonton yang tahun 78 karena itu bagus banget. Itu ada satu scene yang Christopher Reeve berubah dari Clark Kent ke Superman hanya dengan gesture doang, nggak ngomong, nggak apa-apa, dan sama suaranya jadi lebih berat atau gimana. Di trailer Superman yang ini, yang trailer yang official trailer bukan yang teaser ya, itu kan sebenarnya ada tuh yang pas si Superman bilang Miss Lane, itu kan orang-orang bilang wih dia ngerubah suara gitu, dan gue langsung kayak wah excited juga nih buat nanti gimana nih dia bakal ngerubah
suara antara Superman sama Clark Kent, tapi ternyata di sini nggak begitu beda aja gitu. Iya. Iya pas dia selesai ngalahin si Kaiju, terus ngobrol sama anak-anak kan, suaranya Iya, nggak berat. Suara biasa dia. gue langsung kayak mikir kayak, lu nggak takut ketahuan apa? Gitu loh. Ya, padahal suaranya bisa di high pitch gitu, bener kayak Christopher Reeve. Makanya I think Christopher Reeve masih still the best Superman gitu, karena dia bisa ngegambarin Clark Kent sama Superman itu benar beda, walaupun entah ini apakah artistic choice atau creative choice, di mana si Clark Kent itu nggak dibikin culun lagi gitu sekarang gitu, walaupun dia masih kelihatan culun ya dengan setelan jas yang mungkin kegedean, terus sama rambutnya yang nggak disisir itu, tapi ya ya mungkin itu adalah Clark Kent zaman sekarang mungkin ya, jadinya ya it's okay. Tapi penampilan doang, coy. Maksudnya kayak sikapnya ketika dia jadi Clark Kent nggak culun kalau menurut gue ya ngeliatnya. Apa karena nggak terlalu banyak sih dia sebagai Clark Kent, tapi banyak juga, tapi nggak kelihatan culun gitu. Kalau misalkan kita ngeliat dari culun sikapnya dia gitu. Bukan culun sebenarnya sih, yang lebih tepat tuh Boy Scout. Si sikapnya tuh yang gue pengen justru Boy Scout itu bener kayak Christopher Reeve yang which is ditiru sama Brandon Routh karena emang itu satu timeline kan filmnya kan. Jadinya ya agak lagi-lagi dan ya kita nggak begitu banyak ini sih dapat scene si Clark Kent di Daily Planet, kayaknya cuma sekali doang, bener cuman sekali dong yang pas dia di apa sih masuk ke page pertama itu yang Hammer of Bravia, kalau nggak salah nggak ada lagi tuh si Clark Kent di Daily Planet, which is ketika dipikir-pikir lagi Iya nggak ada. mengecewakan sekali itu menurut saya itu sangat mengecewakan. Karena dikit banget. Iya kan, nggak banyak gitu. Jadi sebenarnya iya ada, cuma kayak Clark Kent di Daily Planet tuh dikit banget, cuma satu scene doang terus udah. Iya. Saya itu aja. Habis dia ke itu. Oh ya, kita akan bahas atau mau ada yang bahas lagi nih? Gue pengen bahas side karakternya, tapi kalau misalnya ada yang mau bahas main karakternya, Lex Luthor, Lois Lane, Superman. Ada poin sih sebenarnya. Apa? Kalau ngomongin kekurangan, ini pribadi aja sih. Ceritanya terlalu jumpy. Yes, setuju saya. Setuju banget. Antara fase sih jatuhnya sih. Pokoknya Sequence atau act gitu ya? Scene ke scene itu. Ngeditnya cuma kayak blank dari scene A, blank hitam, scene B. Which is ya nggak masalah, cuma kayak dari scene A ke scene B itu jauh loh lompatannya. Setuju. Oh, pace ya. Jadi kayak, kok tiba-tiba begini, tiba-tiba ke situ. Tanpa ada bridging yang enak. Jadi ya, mungkin kurangnya situ aja sih. Setuju sekali. Setuju. Bener, itu kerasa banget gue pas nonton. Gue kayak, Jumpy. wait, kok kesini kok kayak langsung kesana gitu lah. Ya, dibilang lazy writing enggak, cuma ya bridgingnya aja sih yang kurang. Iya. Dari yang ini tahu, dari apa? Yang ada bagian tuh yang pas si Lois Lane minta bantuan sama Justice Gang kan nggak mau kan Justice Gang-nya. Terus pas dia keluar, tiba-tiba si siapa namanya? Yang punya bola baseball, Guy Gardner. itu akhirnya kan mau bantu kan. Nah, itu tuh kayak serasa perjalanan itu nggak kayak perjalanan gitu anjir. Baru berangkat terus tiba-tiba udah nyampe di apa namanya? Camp apa sih itu? Camp apa? Campnya Lex Luthor apa lupa. Camp itulah pokoknya. Camp militer lah pokoknya itu ya. Dia mereka nyebutnya camp militer apa salah. Itu tiba-tiba udah nyampe situ. Ya, emang pace-nya agak kecepatan sih. Walaupun filmnya 3 jam loh padahal. Enggak 3 jam Bapak. Itu mah Superman yang 78 itu mah. 2 jam berapa? Maksudnya 2 jam kurang, 2 jam kurang. Iya kah? 2 jam kurang? Kurang dari 2 jam lebih, Bro. Iya enggak sih? 2 jam 9 menit. 2 jam 9 menit. 2 jam 9 menit. Oh, salah. Itu film yang lain itu yang 2 jam kurang ya. Itu sore. Jangan sebut nama itu. Oke, ya tapi anyway. Ya. Benar sih kalau misalnya yang paling kerasa tuh salah satunya kalau misalnya Jumpy itu tiap battle scene kalau buat gue ya, dia kayak kaiju, habis kaiju terus oh ya tiba-tiba kesini. yang paling tiba-tiba tuh sebenarnya im itu loh. Kaiju ya.
dari malam nih gajinya kecil, besoknya langsung gede, kayak what? Kayak Secepat itu kah? makanya menurut gue ini tuh em, si James Gunn tuh bener-bener nge-trust kayak ya udahlah kan kalian tahu ya ini pasti begini gitu jadi nggak harus dijelasin lagi gitu. Gak usah dijelasin panjang lebar. Nah, soalnya pas ngelepasin kan si itunya udah bilang kan kayak dia akan membesar gitu. Ya kan Ya udah kecil jelas kecil gitu. amat Dia bakal kecil amat gede. buat jadi distraction. Nanti bakal Iya. tumbuh gitu gitu doang. Oke, itu salah satu yang lazy writing itu sih. Makanya kenapa gua agak kaget sama universe ini tuh karena beda banget sama DCU gitu DCU gitu beda banget gitu yang semuanya kayaknya dijelasin gitu sedangkan ini enggak gitu Oh, jadi embrace the funness of comic book movie jadinya di situ sebenarnya. terus apa lagi ya? Itu aja sih kekurangannya. Paling ini sih yang aku mau point out. Kalian ngerasa ini gak? eh action di film ini lebih violent daripada Man of Steel. Gue belum nonton Man of Steel lagi. Lebih apa ya? Lebih sadis, lebih keras gitu Ntar gue violence-nya daripada Man of Steel. anda nanya itu Walaupun saya mikir ada nggak sih battle scene di Man of Steel? yang lawan Zod, lawan si ini Zod, Ya itu mah scene itu yang kan benar-benar ini apa? scene yang bukan battle itu penghancuran kota maksudnya ada Iya, sih yang ya ini ya iya sih. yang sama Fiona itu ya yang di Arkan Pokoknya yang Kansas cewek yang lah. di mana itu ya yang situ kan itu tipikal Iya, banget sih. walaupun Man of Steel punya tone yang lebih dark, tapi violence-nya lebih gila dan lebih sadis di film ini daripada di Man of Steel. Menurut aku ya, kayak dibantingnya lebih kerasa lah, di pukul-pukul lebih kerasa. Si Superman-nya di shit vision ke matanya. Iya, iya. Oh, kalau itu kayaknya faktor ini gak sih? Faktor tahun gak sih? Kayak teknologinya lebih oke gitu kalau yang sekarang buat bikin scene-scene kayak begitu dibandingkan dulu. Apa enggak juga? Gue belum nonton Man of Steel Kayaknya soalnya. bukan soal Man itu of deh Steel, lebih ke ini Man of loh. Steel tuh Man of Steel ahead of its time sih. Ya ini yang mungkin terasa lebih violent tuh mungkin lu ngerasa ini lebih violent karena lu ngerasa mungkin harusnya yang begini tuh ada di DCU gitu yang which is lebih dark harusnya lebih ada yang lebih violent ya gitu. Nggak juga sih, mungkin lebih kayak ini film udah terang banget tapi sadis banget itu. Ini Secara salah satu bagian betul. kekurangan kah atau cuman out of place gitu? Enggak sih, justru kelebihan karena seru gitu aja. Yeah. Action seru. Tapi ya itu apa ya, statement aja yang gue bikin. Tapi Yeah. Superman di sini jarang ngegunain Cyclops lagi mata laser. Betul lasernya ya. Iya. 2 kali 3 kali doang. Iya. Dan saya masih bersikeras bahwa Heat Vision terbaik masih dipegang oleh Brandon Routh. Lagi-lagi karena lebih realistis itu kan Anda beli kan zaman pas kecil kan laser yang bisa ganti-ganti bayangannya itu. Yang warna merah itu. Oh ya. Nggak kelihatan kan lasernya kan? Nggak kelihatan kan? Nah di Brandon Routh juga kelihatan tapi kalau kita pakai bedak tuh jadi ada kayak garis-garisnya gitu kelihatan. Nah itu persis itu kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya ini emang benar-benar komik sih. Jadinya ya tebel si lasernya tuh dan lebih bersinar gitu. Ya Jadi maksudnya pas dia natap gedung langsung hancur tanpa ada cahaya yang lewat gitu. Enggak, bukan ada kelihatan dikit tapi tipis gitu lah. Makanya gue sempat kira di salah satu scene satu-satunya scene yang bagus di Superman Returns tuh gue kira si Brandon Routh tuh lagi ngehirup napas, ternyata dia lagi ngeluarin laser, saking nggak kelihatannya waktu itu. Gue kira lagi mainin hidungnya kan, ternyata lagi mainin mata gitu, salah lihat gue. Cuman di sini ya oke lah, tapi ada satu scene yang gue kayak dia nggak mikir apa ya si Superman yang pas dia muter-muterin laser itu yang ngalahin. Oh iya. Itu kan ada gedung ya. Sumpah gue fokus ke gedungnya loh. Gedung di belakangnya tuh masa nggak kepotong. Gak hancur sih. Kan? Tapi rame banget emang, masuk akal aja kalau menurut gue ya. Iya.
Cuman Rame ya banget kan si apa namanya Predator apa sih namanya pasukannya itu? Raptor. Ya Raptor, Predator. Si Raptornya emang rame banget kan. Jadi kayak ya menurut gue ya make sense aja ya. Kalau misalkan gak ada gedung yang kena ya. ya Iya sih. Cuman em, masalahnya itu kan itu dia terbang bareng kripto kan. ya Iya. Kriptonya kena. Iya kriptonya kena. iya kan makanya kayak ini nggak mikir-mikir deh. Walaupun Tapi kayak Raptor tuh robot apa manusia sih? manusia di dalamnya kan ada Manusia manusia. kah? Manusia di dalamnya kan ada manusia kan. Oh nggak tahu. Berarti Kayaknya berarti kayaknya ngebunuh kayaknya ada manusia yang dong. robot, ada yang manusia deh. Soalnya sih Berarti ngebunuh manusia dong. tahu kan yang scene dia nonjok terus giginya ke kamera. Oh iya, iya sih. Iya itu dia. Kok nggak mati ya Oh. tuh orang? Tuh orang nggak mati ya? Mati dong kan ada harusnya mati sih. Maksudnya ada scene yang semua raptor jatuh terus ada di jalanan itu terus ada kayak Iya. ada yang kebelah, ada yang apa gitu. Wah, berarti Jadi Henry Cavill. nih gue sebenarnya yang Superman yang ngebunuh orang pengen masih ada berarti. gue yang excited banget soal Superman ini adalah gimana kalau dia pas jadi evil. Bisa nggak Ah. David Cornsweet Aku bisa aku nggak baru kayak gitu? aku baru mau bilang kalau misalkan ini Superman masuk ke story Injustice itu lebih gila sih pasti karena dinamika dia sama Lois Lane di sini kerasa banget. Iya ya Kan benar-benar. di Injustice kan si Lois Lane sama anaknya yang belum lahir kan mati tuh di tangan Joker. Itu bakal gimana tuh? Ya itu dia. Bakal seru banget itu pasti. Bakal Bakal gila banget. sangat menarik sekali pokoknya itu kalau misalnya diadaptasi ya. Superman. Iya. Superman yang udah kelihatan polos banget terus baik banget soalnya manusia. Tiba-tiba dapat story kayak Injustice itu wah. Waduh kita udah Menarik. 1 jam 16 menit. 1 jam 16 menit tapi kita tadi yapping selama 12 menit ya jadi aman sih sebenarnya. Ini Justice Gang menurut kalian gimana? Oke aja sih. Oke aja, cuman nggak tahu kenapa ya. Entah ini bagus apa enggak, tapi menurut gue tuh pembagian itu tuh nggak merata gitu. Lebih fokus ke yang punya baseball. Apa sih namanya? Heritage ya? Heritage. Terrific. Mesti Mr. Terrific. oh, iya, Heritage kok Heritage. Wait. Yang punya baseball, yang punya Heritage. baseball tuh yang punya bola atau yang punya tongkat baseball? Yang punya bola. Emang Oh, ada punya tongkat baseball? ada yang mukul imnya itu si Green Lantern itu kan. Ya sih Lantern. Oh Kenapa iya. Heritage? Mr. Heritage, Mr. Jose Mourinho. Football Heritage. Tuh. Cuman pembagiannya tuh lebih fokus ke si Terrific-nya dibandingkan yang lainnya ya. Nggak tahu sih. Itu Terrific hitungannya guys sih. Menurut Si Hawk kenapa? Girl-nya nggak terlalu kelihatan. Ya Iya. si Terrific sebagai guy yang kelihatan. Tapi si Hawk Girl-nya nggak terlalu kelihatan. menurut Nah, gua itu tuh. karena yang belum orang dengar banget itu adalah Mr. Terrific, sedangkan Guy Gardner adalah bagian dari Green Lantern. Hawk Girl itu juga ya, pernah sering muncul di Justice League Unlimited di series di animated series sama kartunnya. ya we know lah kayak gimana seorang Hawk Girl, sedangkan Mr. Terrific kan tag-nya banyak terus ininya banyak gitu jadinya dan lucu juga lagi orangnya kan jadi ya lebih banyak screen time-nya bagus. Nah ini salah satu yang gue khawatir di awal banget ketika Superman muncul cast-castnya adalah banyak juga karakternya, bakal bener nggak nih screen time-nya gitu kan. Ternyata ya oke-oke aja sih. Oke-oke aja Fokusnya emang. tetap ke Superman dan gak maksa untuk ini akan jadi Justice League loh, nggak ada kan, nggak ada sama sekali malah. Nggak Jadinya ada. bagus di situ ya sebenarnya. Dan berhasil lah nunjukin gimana powerfulnya si Justice Gang ini semuanya gitu dari kelima lagi kan, ketiga-tiganya. Justice Gang tuh sekelas ini kan, sekelas apa namanya? House of Justice apa sih? Yang di Black Adam? Enggak. Justice Gang tuh basically suatu saat akan menjadi Justice League. Harusnya ya. Iya, kemungkinan ya. Kan Justice tapi League di Black Adam, kalian nonton Black Adam nggak? enggak ngapain? Enggak. Ya. Nah, kan di Black Adam kan ada ini kan, ada team up si Hawkman, Dr. Fate, Ya itu tahu gua. terus Smash gitu-gitu. Itu sekelas mereka nggak sih Justice Gang itu? Apa enggak? Enggak. Jadi Justice Gang itu adalah
ibaratnya Justice League tapi yang dibentuk sama bilioner ya, yang diperanin sama Oh, adeknya James Gunn, Sean Gunn, yang ada di cameo-nya di TV. Maxwell Lord. Iya, Oke, Maxwell Lord Tech kan. Nah, itu oh, dibentuknya dari situ. Jadi awal-awal tuh mereka dari situ, nanti suatu saat, makanya kenapa kan kostumnya kan orang-orang pada kok terlalu ini ya, terlalu hard gitu loh. Jadi kayak nggak kayak eh, kostum-kostum superhero seperti biasanya gitu. Ini bener-bener kayak seragam gitu. Em, iya. ada logonya gitu kan, Justice Gang gitu kan di tengahnya gitu. Makanya itulah yang nanti suatu saat gue yakin sih bakal pas Justice League itu bakal beda. Makanya itu ini bukan bukan Hmm. kostum terakhir mereka gitu ya. Dan gue kira Hmm. Superman bakal ada kostum ini ya kan, kostum klasiknya gitu ya kan, ternyata nggak dipakai. But it's okay, it's fine. Ya, oke kok. Sama yang pakai kostum lagi Apalagi? adalah cameo di akhir Oh iya, Supergirl. ya. Supergirl-nya Ya. Supergirl yang saya tonton em, itu nggak ada. Maksudnya Nggak beda. seriesnya nggak ngikutin. Nggak ada, bener nggak ada, ya cuman film tuh ya cuman di The Flash aja doang. Sisanya nggak tahu aja. Pokoknya katanya Iya. Supergirl di sini tuh bakal beda karena dia lebih kacau. Si James Gunn tuh tadi gue Lebih sempat kacau. sempat ngeliat twitterannya gitu, kayak pokoknya dia lebih kacau, lebih a mess gitu, such a mess. Dan kelihatan kan sebenarnya di yang cameo-nya waktu itu. Millie Kacau itu dalam artian kayak gimana? Messed up. mabok ya, messed up itu dia guys. Messed There you up. go. Oh. Ya kan ditunjukin kalau dia habis party kan, yang pas di cameo-nya. Ya, Ya, makanya kacaunya gara-gara itu. ya jadi Hmm. benar-benar anak muda yang kayak kalian-kalian lah, minum terus apa, Kok kita? Kita nggak kayak gitu. anak muda kan kalian. Minum terus ya Kita tuh, cuma beda 2 tahun deh. ya nggak, maksudnya kalau saya emang enggak gitu. Gimana sih? Pick me banget. And itu tahun depan kalau nggak salah kan ya, Supergirl. Iya, tahun depan. Tadi Movie kan? Apa series? Movie. film tadinya judulnya kan Woman of Tomorrow tapi diganti jadi Supergirl, biasalah ya, karena biar ini kali ya, awalnya juga kan Superman kan dulu namanya Superman Legacy, berubah jadi Superman. Oh, ya. Sekarang Hmm. Supergirl. Musuhnya Itu James Gunn juga. Harusnya enggak, jangan dong. musuhnya si Lobo kan? Iya, musuhnya Jason Momoa. Lobo. Jason Momoa lah, Aquaman balik lagi. Enggak, jadi Lobo. Kagak, bukan. Beda karakter. Jadi Oh, jadi Lobo. Lobo. Yang Emang ini mirip banget adalah sih. please cewek, pasti cewek, enggak ada yang cowok. Ya udah nggak apa-apa. Craig Gillespie gitu lah pokoknya lah. Yang sutradarain Cruella dan Aitonya yang paling penting menurut gue sih. Oh, ya. Hmm. Mungkin bisa mendirect karena cewek. I think so. We'll see. Itu film setelah ini berarti ya. Buat buat habis Superman tuh. Mm-mm. Pokoknya dia cukup excited untuk DCU ke depannya. Nah ini saya Ya. pengen langsung aja karena di sini sudah kelamaan, kita pengen bahas soal CBM secara keseluruhan. Dengan kegagalannya DCEU, apakah berarti tandanya formula Marvel itu adalah the only thing that makes superhero survive? Nggak Gue juga sih. benar-benar terpecah gitu loh ngelihat review orang-orang bagus banget ya kan Superman, terus pas nonton tuh kayak, I mean it's Marvel, tapi di satu sisi tuh gue mikir, apakah kata Marvel tuh bukan kata yang tepat, tapi Marvel tuh milih formula itu aja gitu. Itu bukan formula Marvel yang bikin tuh bukan Marvel gitu. Iya. Tapi itu dia Ya. milih funnya, dia milih serius, ada jeda joke dikit, lanjut lagi serius kayak gitu loh. Iya. Iya. Apakah formula itu kah yang bakal pasti berhasil buat komik buku movies? Karena itu kan nggak terjadi kan di DCU gitu. Dan DCU pengen Nggak. coba itu di Shazam juga tetap aja nggak ada apa sebenarnya. Shazam juga iya. Nggak terlalu berhasil juga. Iya, Oke doang, cuma nggak terlalu berhasil. makanya
Mungkin mungkin penulisan sih, cuma yang tahu juga. Iya itu dia, makanya di satu Iya, kalau gimana? kata gue emang eksekusi sih, masalah di eksekusinya nggak sih, Cok? Iya, kayak masalah Tapi eksekusi sih. ini Cuma kalau masalahnya misalkan yang makanya kenapa di Letterboxd gue tuh gue bilang sayang aja sih James Gunn yang nyutradarain. Soalnya gue pengennya ada yang beda, ada pembeda antara DCU sama MCU. Tapi ternyata yang film kalau ngelihat ini, begini kayaknya nggak ada gue mikirnya. iya sih, benar. Bisa, Benar bisa. juga. Makanya Tapi gue nggak tahu ya, kenapa? karena bakal ada Batman nih. Apakah Batman bakal Tapi sutradaranya, nah itu yang mau saya omongin. ya siapa? Ya itu Si Matt Reeves lagi kan? Andy Muschietti itu kan. Indonesia itu dia direct The Flash. Kalau superhero sih The Flash ya dia. Tapi kan dia juga ngedirect Itu ini Batman yang mana nih? yang baru, yang Brave and Bold DCU. Oh, Kan iya. Indonesia kan. Nah, itu Indonesia itu kan kira-kira dia ngedirect The Flash. ya Jadi bakal dibuat gimana? Gitu aja mungkin kira-kira. tergantung produser lah sih. Kayak pemegang DC kan James Gunn sekarang kan. Paling ya tergantung James Gunn ya mau ngebawa Batman tuh kayak gimana. Apakah dia bakal ngebawa Batman-nya kayak Superman atau ngebawa Batman-nya dengan feel The Dark Knight, which is ya nggak terlalu dark tapi nggak terlalu light juga, atau ya kayak The Batman Matt Reeves, which is itu dark banget. Paling bakal cari titik tengah yang dimana bakal nyambung tuh ke depannya kalau misalkan emang ada Justice League. Karena kalau misalkan udah beda style, mungkin agak susah juga dalam penulisan. Bisa, Di iya film. bener-bener. Contohnya Avengers, dari Iron Man ke Captain America kan, mau si Iron Man, Hulk, Thor, Captain America itu tulisannya kan juga setone lah, nggak ada yang dark banget, nggak ada yang light banget, tapi setone. Iya. Makanya Avengers bisa berhasil gara-gara itu. Karena pada akhirnya kan bakal disatuin juga di satu film kan, dan itu harus match gitu. Maksudnya kan ini aku nggak tahu ya, yang aku lihat di klip-klip kartun Justice League, Superman dengan Batman tuh dinamikanya apa sih namanya bahasanya? Oke, kita kan udah ngeliat kan Superman di film ini kayak gimana, dia punya vibes yang kayak gimana. Tapi kalau misalkan disandingkan dengan Batman yang gelap, apakah nyambung atau enggak? Kalau misalkan kita bandingin dengan Superman-nya Henry Cavill sama Batman-nya Ben Affleck, oke lah nyambung karena tone karakternya ya mirip gitu. Sedangkan kalau di DCU ini kita udah ngeliat Superman-nya kayak gini. Nah, apakah Batman-nya kalau misalkan dibuat gelap kayak The Dark Knight lah contohnya, bisa nyambung apa enggak? Itu yang bakal susahnya itu. Kata gue perlu jembatan yang cocok, dan tadi gue mikir kayaknya gak bakal mungkin dibikin dark kayak Dark Knight, karena kita udah punya itu sekarang di Matt Reeves. Jadi nggak perlu lagi tuh itu kayak gitu. Jadi kalau mau yang dark di DC Universe Elsewhere Universe kalau nggak salah namanya itu kan. Iya. Nah, ketika gue mikir tadi, dan gue tuh kan nonton 4 episode Justice League Unlimited yang intronya wajib kalian tonton guys, bagus banget sumpah, itu legend itu. Animasi itu kan. Menurut gue Batman-nya bakal kayak gitu. Kalian coba aja tonton. Mungkin kalau misalnya di Justice League Unlimited mungkin ya fokusnya ke Justice League-nya ya. Jadi walaupun per episode tuh fokusnya ke satu karakter, tapi gue juga nonton lagi Batman The Animated Series, juga one of the best animated series buat superhero movie buat superhero ever gitu. Rest in peace Kevin Conroy. Dan menurut gue sih itu bakal perfect. Menurut gue tuh kalau ngelihat yang Superman sekarang ya, I think it would be perfect. Jadi karena yang di apalagi Joker ya, kalau misalnya Jokernya persis kayak yang di animated series, wah kayaknya bakal menarik banget tuh. Soalnya nyebelin iya, terus Batman-nya juga lucunya ada, tapi darknya juga dapet. Itu monolognya mendiang Kevin Conroy sebagai Superman sebagai Batman tuh keren banget itu, dan dalam dan dark juga sebenarnya. Jadi kayaknya sih harusnya kalau misalnya mereka
jangan inilah, jangan ngejar darkness-nya. Darkness mah tetap ada. I mean, Batman tumbuh karena trauma. Jadinya darkness itu bakal tetap ada gitu. Cuman Hmm. coba aja ikutin dulu aja tone Batman animated series. I think it would work, man. Honestly. And now I'm excited, honestly. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalkan Superman David Cornsweet disandingin sama Batman-nya Ben Affleck, sebenarnya bisa aja sih. Batman-nya Ben Affleck kan di Batman Superman sama Justice League kayak gimana kan kita udah tahu. Iya. Selengean gitu kan. Iya, kalau misalkan dengan Batman yang kayak gitu mungkin cukup works. Cuma ya Iya. kita aja. Setuju. Jembatannya kayaknya lebih gampang dibuat gitu. Karena kalau misalkan Matt Reeves itu benar-benar nggak ada celah sama sekali buat nunjukin kalau Batman-nya bener-bener Iya, kejam, bro. Jangan sih, jangan diapa-apain, itu udah benar-benar sendiri aja. Iya bener. It's perfect, already perfect itu untuk sebuah universe-nya itu. Biarkan, jadi jangan ada kayak loophole. Lah ini mah terlalu susah buat Batman, kenapa nggak muncul sini gitu. Jadi nah dibiarkan aja sendiri Bisa. aja. Iya. Dan apalagi ya kalau misalnya soal, nah ini karena kenapa gue mikir kemungkinan mereka bakal coba untuk mungkin ngambil source-nya salah satunya dari The Animated Series itu karena kan di Brave and the Bold kan ada Robin kan nanti kan, sedangkan kita Iya, belum pernah Oh, dapat iya. belum pernah dapat Robin nih Iya. di Belum ada DCEU. Robin. Robin itu malah di Nolan trilogi nggak sih adanya di The Dark Knight Di ending Rises banget yang- itu kan Robin itu Iya. mah polisi itu mah enggak bukan. Polisi. Yang dikenal sebagai Robin. Udah itu doang. Iya. Oke, ini excited sekali nih. Sebenarnya Tapi Robinnya Robin siapa sih? Robin How I Met Your Dick Mother. Grayson? Bukan. Oh, Robinnya Dick Grayson, Jason Todd apa Damian Wayne? emang udah ada udah ada Aku- case-nya. Aku nanya. Yang Pak, Robin Batman yang aja bakal belum ada dibawa. case-nya, Pak. Pak, 3 nama itu bukan nama aktor. Oh. Itu nama varian Robin. Nama orangnya. Ya Iya. Allah. Kalau nggak salah, Orangnya ada. kayak Bruce Wayne, Aku nggak tahu sih. Nggak tahu Kayak kan. Bruce Wayne. Ini Nggak ada ini tahu. nggak sih? Ada Batman, ada Robin yang diadopsi nggak sih? Semua Robin diadopsi, Pak. Maksudnya diadopsi gimana? Dia bisa jadi Semua Robin anak, diadopsi. dia bisa jadi anak. Kecuali Damian Wayne ya. Damian Wayne tuh adopsi apa enggak sih? Nah, Nggak tahu Damian juga itu kadang nggak tahu sih. Damian Wayne Maksud putra- adopsi di sini tuh apa gitu? Kalau misalkan Dia adopsi itu jadi kayak anak gitu. dia ditemuin terus diajak join, ya Damian Wayne juga Itu termasuk mah diajak adopsi. main bukan adopsi itu mah. Damian Wayne anaknya Bruce Wayne. Iya, anaknya gitu. Bruce Wayne. Oh iya sih benar-benar anaknya Bruce Wayne. Paling Jason Todd sama paling Dick Grayson sih kalau mau mah. Soalnya kalau Jason Todd itu di akhir dia jadi si ini Red Hood, jadi jahat. Kalau Nggak kalian tahu tahu. Jason Todd, Saya baru tahu kalau Robin tuh ada banyak. ada 3. Ada. seenggaknya. Dia ada versi yang apa namanya? Ada versi yang kayak Hawkeye. ada yang versi kayak macam-macam lah pokoknya. Oh iya, ada Tapi yang Dick paling Grayson. terkenal sih ada. Dick Grayson sih. Dick Grayson Iya, Dick tuh Grayson tuh yang jadi Nightwing, Jason Todd tuh yang jadi Red Hood, kayaknya Damian Wayne ya Damian Wayne. kayaknya udah ada pembahasan itu deh di komunitas. Saya gue kayak pernah dengar kata-kata Nightwing gitu loh. Oh berarti deh si Dick Grayson kayaknya deh. Bisa jadi. Semoga, nggak tahu lah. Menarik. Ternyata ada begitu-begituan tuh. Oh, ampun. Maaf ya, masalahnya DC dikit sih tahun 2010-an, jadi ya saya nggak tahu banyak. Iya, side karakternya tuh nggak terlalu dimunculin banget. Padahal Ya, di intro Justice League Unlimited banyak banget itu kalau kelihatan tuh di situ sebenarnya. Sebenarnya Iya. emang dua-duanya Selalu- banyak, Marvel selalu di situ banyak sebenarnya. Tapi tapi karena filmnya dikit, jadi ya udah yang tayang kan jadi itu doang. Iya, makanya. Jadi ya saya excited juga sih sebenarnya. Ada lagi nggak ya film setelah Batman, Supergirl, terus kalau nggak salah ada slide-nya, pokoknya kan bukan phase, dia tuh nyebutnya chapter gitu.
chapter Iya, 1 Iya iya. chapter 1 DCU itu kan Gods and Monsters. Jadi kita lihat aja tuh bakal kayak gimana tuh soal Lantern juga. Lantern series. Iya, Lantern. Iya, series. Oh, Lantern tuh series ya? Iya. Series. Hmm. Yang film apa lagi? Nggak tahu lagi film apa lagi. Lanternnya lantern yang di Superman ini. Bukan. Kayaknya nggak, bukan. Si Nathan si siapa sih? Siapa sih namanya ya? Pokoknya itulah. Lupa. Kyle Chandler. Dia jadi si siapa namanya? Lantern namanya siapa? Lantern namanya Lantern. Bukan, kocak. Bukan. Oh, Nama ininya. Nama aslinya. Lupa Iya. namanya aslinya. Bruce Wayne nama Bruce Wayne-nya. John Stewart Siapa sama sih? Hal Jordan. Hal Jordan, iya. Itulah pokoknya lumayan sih. Lumayan menarik juga sebenarnya. Mereka tuh kan bukan manusia kan ya? Mereka tuh Mereka manusia masa sih? bukannya dia dari Lantern Corp atau apa gitu, dengan lupa sih. Itu kan Oh, dibuat salah. sama manusia nggak sih? Kalau nggak salah ada yang manusia, ada yang enggak sih. Kalau nggak Lantern salah itu. Kalau nggak salah ya, jangan lupa. ini kan pokoknya kekuatan itu tuh dari cincin itu tuh dari entah planet lain atau apalah pokoknya. Saya kurang tahu DC juga. Saya mah nonton aja animasinya terus oh ya menarik udah sih. Oh, Hal Jordan tuh Green Lantern manusia pertama, which is ya emang dia manusia, cuma Lantern itu dari dunia luar mungkin. Itukah yang diperankan Ryan Reynolds? Iya, Ryan Reynolds jadi Hal Jordan. Film tahun berapa itu ya? Oh. 2011 2011 sih benar. Iya benar, Hal 2011. Jordan. 2011. 25% Rotten Tomatoes. Dia tuh manusia pure manusia terus pakai alat apa ada mutasi-mutasi tertentu gitu? Kalau nggak salah manusia pakai alat. Kayak Batman. Kan pakai Tapi ya- cincin. Iya, tapi alat ini lebih kosmik, lebih kuat. Ya bisa bikin apa aja itu. Keren banget itu Iya. lantern Bisa yang bikin di tangan, bisa bikin baseball. Gue inget banget bikin Pakyu, Cok. Iya itu. Itu lucu sih, itu oke sih. Guy Gardner kan ya lantern versi itu yang kayak gitu Iya. orangnya selengeannya gitu ya. Iya. Sedangkan kalau misalnya ada tuh aduh itu yang di mana ya, kalau namanya siapa yang di Unlimited series tuh pokoknya itu bagus banget tuh. Sangat menarik sih. Orang pengen ini sih sebenarnya sih, pengen apa namanya Justice League Unlimited coba untuk dibuat film gitu pokoknya. Ada Live Robin action apa animated? live action. Walaupun gak tahu sih. Soalnya gini, dulu tuh gue selalu mikirnya kayaknya agak riskan kalau misalnya coba untuk ATM yang dianimasi ke DCEU, soalnya kayaknya bakal out of place gitu. Tapi sekarang dengan embrace semua tentang comic book tuh kayaknya bakal oke-oke aja sih. Jadi fun yang udah dapat atau gimana? Itu yang versi animasi itu series apa film? Series kan? Series. Itu series Unlimited. Keren banget. Wajib nonton. Setidaknya episode pertama aja bikin saya langsung suka sama ini apa pemanah hijau tuh. Robin Mana hijau? Green Arrow itu dia kok Robin Hood sih. Green Arrow. Green Arrow itu. Iya, nonton. Yang tahun 2001 kan? Kenapa? Yang tahun 2001. Justice League judulnya. Saya cek dulu Justice League Unlimited 2004. Oh, udah lama banget berarti ya? 2004. Oh, berarti beda. Udah lama. Bagus banget itu asli. Keren banget itu. Judulnya Unlimited judulnya. Iya, Justice League Unlimited. Ya ada berapa jenis sih selain yang Unlimited ya ada yang lain juga kah? Banyak banget kalau di situ ada Justice League doang, ada Justice League ini, Justice League itu. Tapi yang gue tonton pas kecil tuh dan punya kasetnya tuh ya Justice League Unlimited itu. Episode 1. Ada di mana tuh? Ada Netflix di mana ada ya? Kayaknya di sini sih tulisannya Netflix, tapi nggak ada ya. Nggak ada. Gue punya kasetnya, kayaknya itu kaset ori deh, kok bisa dapat gitu gue dulu pas. Soalnya ada covernya gitu, cover. Pokoknya entah kenapa semua yang saya punya dulu tuh ori loh, DVD-nya. Soalnya ngelihat si covernya tuh benar-benar cover kaca, terus bukan kaca sih, akrilik gitu. Jadi kayak jual sih. bener, udah patah semua bang.
Ya, patah. Sudah zaman dulu banget, sekarang udah patah ya semua. Nggak bisa tonton tapi Lagian kaset keren. juga mau nonton di mana cuy sekarang? Beli dong DVD drive-nya, gimana sih? Cintailah physical Laptop aja udah media. nggak Kasihan ada. Nolan berjuang sendiri sama Denis Villeneuve. Denis Villeneuve aja nggak berani untuk pasangin IMAX di Blu-ray-nya. Cuman Nolan doang yang berani. Gimana sih? Oh ya, Nolan ya. Nolan itu kan Anyway, Superman kan ya. Iya, saya mau protes ke Warner Bros Indonesia. Kenapa saya nggak dapet trailer Odyssey? oh iya, Saya nggak dapet Lah trailer kalian nggak dapat ya? Odyssey. Saya nggak dapet. Gue dapet cuy. Yang nggak IMAX malah dapet kan, kesel banget ya. Iya. Gimana sih? Dapat gue trailer, tapi trailer yang itu yang cuman nunjukin si Tom Holland terus Iya, I mean siapa yang itu satu-satunya doang. Itu emang cuma satu-satunya teaser sekarang. iya Karena cuma itu. mana tunjukin? ada pokoknya Ada karena ditunjukin. karena iya bukan Warner Bros sebenarnya Universal ya, tapi di Twitter tuh pada bilang kalau misalnya Superman tuh nanti awalnya bakal ada teaser Odyssey. Makanya pas lampu mati saya langsung nge-whisper gitu ya kan ke sebelah kanan kiri saya biar kelihatan pintar gitu, Odyssey gitu ya kan. Enggak loh. Ternyata Lebih ke bukan bohongan Odyssey. kelihatan sih, tapi ya nggak apa. Bener. Odyssey, ya beneran Odyssey itu dari Nolan nih, kayak menarik. Walaupun saya sudah lihat di Twitter, tapi Oke. pengen lihat di versi IMAX-nya aja sebenarnya. Oke. Udah. Itulah Kita dari Superman. Superman bahasnya masuk ke Nolan loh. Nih, Jauh banget. belum watchlist, nggak ada watchlist pokoknya hari ini. Ini kepanjangan dan Itu kalau watchlistnya itu tuh trailer Odyssey. ya, tapi saya versi Twitternya kesel banget ya. Watchlistnya kita nyebut aja lah, nggak usah jelasin ya. Oh ya sebelum kita beres dulu, ini kasih skor dulu dong dari Rafif dulu aja deh. 9 dari 10. 9 dari 10. Rafi. Gua boleh deh 9 deh, 8 atau 9 deh dari 10. Harus yang benar dong. 8,5 lah ya. Ya 8,5 boleh. Ambil tengahnya. 8,5 jadi Ada 10. setengah-setengahnya. Ikutin IGN dong. Jadi cuman satuannya dong, satuan bulatnya dong. 8. Ya. Dari gue 7 atau 8. Sama aja tuh bangke. 8 sih. Mungkin karena sebenarnya yang bisa bikin 7 tuh karena ini aja, kayak sayang sekali blur antara bukan blur, perbedaan antara Marvel sama DC agak keblur sekarang, agak buram gitu jadinya. Semoga nanti bakal ada kelihatan garis pastinya gitu loh. Dan kalau misalnya nggak ada garis pastinya berarti emang comic book movies tuh ya bakal begini gitu. CBM tuh bakal begini aja gitu. Bukan berarti jelek ya, tapi ya emang formatnya begini gitu. Dan kalau misalnya mungkin mau beda kayak Dark gitu ya, mungkin harus universe yang beda, yang nggak connect atau nggak connectnya cuman sekali-sekali doang gitu. Kayak Joker, kayak The Batman kayak gitu kan. Itu kan orang-orang pada suka banget, tapi kayaknya kalau misalnya itu disatuin sama universe yang lebih besar kayaknya nggak masuk deh gitu kan. Susah ya, nggak masuk. Iya. Jadi 8 lah, saya kasih 8 untuk respect bahwa ini start yang bagus untuk DC. Jadi congrats untuk James Gunn dan juga Peter Safran. Selamat untuk saya pribadi yang kayaknya bakal jadi picture Superman untuk dekade-dekade ke depan sih. Jadinya mungkin lebih hampir saya menyebutkan hal yang sangat kontroversial. Sama bagusnya kayak Henry Cavill. sama bagusnya. Ya saya mau ngomong lebih bagus daripada Henry Cavill, kalau ada yang denger gimana Pak? Gimana Pak? Bapak tahu kan betapa militannya Snyder fan? Itu rumah kamu langsung dinuklir. Ini kok panas ya? Kok ada hate visionnya Superman ya? Iya. Tiba-tiba. Kok merah-merah gitu di luar? Ada begitunya. Oh iya, satu lagi sih ada yang excited baju apa suit hitamnya gimana ya nanti ya? Kalau misalnya si Superman ini pakai suit hitam, tapi kayaknya bakal masih lama deh. Tapi kayak nggak cocok tuh nggak? Kancetnya warna putih ya? Iya, kayak bapaknya. Bakal keren tuh kayaknya. Oke.
But anyway, itu untuk Superman 2025. Yes. Kita bahas Superman 78 sekarang. Itu 3 jam film. Itu. Hah, serius 3 jam? Yang versi, ada banyak versi sebenarnya film itu tuh, tapi versi yang gue tonton tuh yang 3 jam dan gue gak nyadar. Makanya kenapa ini lama banget ini di Krypton, kenapa ya? Lama banget sumpah di Krypton. Ternyata 3 jam. Gila 3 jam. Jadi kayak di Udah baru kayak setengah, Endgame. bukan setengah sih, kayak ya sepertiga film tuh itu baru Superman muncul itu. Karena kita lama di Krypton, lama di Kansas, lama pas si Clark Kent masih muda. Oh, dia latar belakangnya detail ya berarti. Bener-bener latar detail, belakang. iya itu dia makanya ya memorable juga sih jadinya. Sebenarnya gue berharap di filmnya si James Gunn ini ada kayak gitu juga ya, nggak perlu sedetail itu gitu, kayak gimana pertama kali ketika Superman dilempar ke Kal-El dilempar ke bumi gitu. Gue pengen Iya. lihat itu aja buat sebagai flashback. Karena gue ngelihat Megamind itu kan ada scene kayak gitu kan, walaupun itu dijadiin komedi ya. Megamind itu kayak ada 2 entitas yang dilempar ke bumi, yang satu ke penjara, yang satu ke balai wali kota gitu. Itu kayak keren aja gitu. Gue lebih ke penasaran gimana cara si Kal-El bisa nyampe ke bumi itu aja. Buat sebagai latar belakang yang singkat lah. Iya, tapi ya lagi-lagi menurut gue origin story itu udah nggak ada tempat sebenarnya di Iya, betul sih. industri, bukan industri, dia di superhero zaman sekarang, kecuali kalau superhero-nya benar-benar baru dijadiin film gitu. Iya. Homecoming nggak ada kan. Terus si Superman sekarang nggak ada. Fantastic Four nanti tuh nggak bakal ada tuh origin story, mungkin ada flashback ya, tapi nggak ada gitu, nggak ada kayak full sequence pertama tuh gimana mereka ke roket nanti kayak gitu, itu nggak bakal ada katanya kan. Jadi langsung ke to the point, bener to the point, which is ada plus ada minusnya juga sih. Ya, Betul. Kecuali misalkan siapa nanti Dooms misalkan, walaupun villain ya, bukan superhero ya. iya, tapi ya bisa aja sebenarnya. Mungkin akan diceritain flashback-nya. Iya. Setidaknya ada flashback, nggak kayak film ini. Iya. Film ini nggak ada flashback. Tapi Doom itu harus ada sih. Soalnya kalau nggak ada, jelek. Soalnya pertama kali muncul banget kan, waktu dia di Fantastic Four yang lama tuh jelek anjir penggambarannya. Iya, weh. Nanti kita akan bahas itu di episode yang akan datang lah, pokoknya lah. Kepanjangan sekali kalau misalnya di sini. Itu juga jadi salah satu watchlist kita ya kan, buat harusnya Fantastic Four. minggu depan kan ya harusnya. Episode ini udah panjang. Gimana episode besok? Iya juga. Kayaknya besok bakal lebih ini. Jadi kita back to back guys, back to back rekaman pokoknya. Semoga Rapip besok tidak pulang malam, jadi kita bisa rekaman lagi untuk satu film yang sangat bagus. Watchlist untuk Arafi dulu ya. Pi habis nonton apa? Mau nonton apa? Gue habis nonton sore. Menyesal ya nanya ya. Lu nanya spesifik kan? Abis nonton apa? Iya. Tadi kan gue udah nyebut kan Fantastic Four. Maksudnya udah yang mau ditonton aja. Kalau copyright tidak ada di dunia ini, saya nyalain terbuang dalam waktu atau tenggelam dalam waktu, apalah itulah nama lagunya. Nah itu. Oke, sore terus mau nonton apa? Pengen nonton yang akan datang itu apa ya? Fantastic Four udah pasti pengen nonton gue. Gak ada yang mau nonton Jurassic nih ya? Atau emang sampah ya? Katanya tuh seancur itu. Gue pikir kenapa judulnya Rebirth itu, walaupun judulnya masih Jurassic World ya. Gue pikir kenapa judulnya Rebirth tuh ya bahas apa sinonim dari remake gitu loh. Gue pikir dia bakal nge-remake Jurassic Park-nya si Steven Spielberg gitu. Ternyata enggak, cerita baru ternyata. Tapi jangan salah loh, grassroots lebih ke fansnya Jurassic Universe tuh banyak banget. Makanya salah satu opening week atau opening day gitu terbesar di tahun ini tuh selain Final Destination, yang which is klasik juga, itu Jurassic World Rebirth. Jadi banyak banget jadi Jurassic World kalau misalnya di Indonesia tuh udah tahu gitu orang, oh ini tentang dinosaurus yang Jurassic Park itu ya kita nonton, jadi udah pasti dapat banyak juga sebenarnya. Iya, padahal di tahun ini ada 28 years later padahal. Iya itu dia. Jadi itulah ya. Iya.
Berarti Anda Dari situ kan menonton itu hitungannya klasik juga kan, ya. Tadi mau nonton apa Anda? Hmm. Fantastic Four ya? Fantastic Four, dan kayak belum kepikiran buat. Gue tuh pengen nonton itu, cuman gimana ya? Judulnya Keyakinannya nggak itu. penuh gitu. Jadi tau gak sih ada film Indonesia judulnya tuh Tak Ingin Usai, dan itu katanya bagus Oh, banget cuy. si ini ya, Vanessa ya? Iya, Vanessa Priscilla sama Oh itu. Brando Mani. Iya. Itu kayaknya cepetan nonton deh. Kayaknya itu udah mau habis deh. Iya, Iya, udah. Atau udah Sebenarnya gue habis pengen ya. nonton itu tuh dari pas kapan itu ya? Itu kan udah lama banget. Bukan Iya, lama sih. sebelum libur. Iya, sebelum Lama, libur kan. ya. Udah lumayan lama. Sebenarnya gue pengen nonton saat itu, cuman waktu itu gue lebih milih buat nonton apa ya waktu itu ya? Lupa gue. Dibandingkan nonton itu. Jadi ya Harusnya udah nggak sampai ada sekarang. ya. Mari kita cek yuk, udah nggak Mungkin ada di gue bakal Bandung. mungkin gue bakal nonton di digital someday. Di Bandung Someday. tuh sekarang kalau yang di ini ya, MTX sih bukan TX ID, tapi ada Jodoh Tiga Bujang, Agent Ali, Malaysia. How to Train Your Dragon masih ada loh. Oke, menarik. F1 The Movie, Narik Sukmu, Lepas Tahlil, Jalan Pulang. Ya Allah, kapan kita akan lepas dari horor-horor ini? Ada Jurassic World Rebirth, ada Superman, Sumpah ada masih Gerbang banyak Setan. anjir horor-horor Ini yang horor tai itu. Gue kira tuh bakal hilang, ternyata enggak anjir. Dan lo tau ada satu film, gue nggak tahu yang mana ya judulnya, yang tayang bulan ini, yang lagi tayang sekarang kalau nggak salah, yang diangkat dari podcast. Anjir gitu. Jadi kayak ada orang podcast ngomongin horor, podcast kayak gitu-gitu tapi nggak ngomongin kejadian horor gitu, dan itu diangkat jadi film anjir. Everyone. Sesimpel itu, Cok. Sesimpel itu bikin film horor di Indonesia. Breaking news, Ya, itu bisa. H17 sudah membuat kontrak dengan Imaginary untuk membuat film H17. Berdasarkan dari podcast kita, starring kita bertiga, dan kita akan ya insya Allah 2034 lah ya. Kalau semuanya ngikutin tren agak lain mah ya udah. GJLS sudah. GJL sudah. By the way tadi mau lanjut lagi, terus ada Advance Sales Ticket, ada Kitab Sijin, horor-horor saya nggak bakal sebut, sama Smurfs nggak tahu tuh kira-kira bakal performanya gimana tuh di Indonesia tuh nanti. Iya. Sama tentu saja film yang belum saya bakal sebutkan, banyak impresinya kayaknya buat Smurf, karena Smurf tuh itu kan klasik lama, terus juga orang udah bosen. Iya sih, sebenarnya iya. Cuma ditambahin Ariana Grande ya? Rihanna nggak sih? Rihanna kok Ariana Grande. Iya, ditambahin Rihanna doh. Ya udahlah gitulah. Pip apa Pip? Apa? Ini kan watchlist. Oh iya. Abis nonton Superman. Oke. Iya iyalah. Kemana mau Superman? Harusnya nggak boleh ngomong itu kan, kita ngebahasnya Superman sekarang, harusnya jangan ngomongin Superman. Ya sore. Apa lagi? Jangan itu lagi. Ya benar. Ya udah. Abis nonton itu pengen nonton apa ya? Sebenarnya kalau lewat di pikiran sih ya pastinya Fantastic Four, which is itu tanggal 23 ya. 2 minggu lagi. Dikit lagi. Minggu depan nggak sih? Atau 2 minggu depan? Wow, minggu depan. Minggu depan ya. Oh ini sih aku baru nemu ada film judulnya Sorry Baby. Itu oh iya. Saya ngebengongin posternya itu. Iya benar. Waktu itu kan ini ya apa namanya? Istilahnya apa sih? Tayang lebih awal lah. Tapi itu bukan sneak preview gitu ya. Di Indo. Ya preview benar. Rilis resminya tuh tanggal 26 Juli. Sama ini. Aduh, waktu itu udah early preview tuh di Indo. Cuma sekarang nggak tahu rilis benernya kapan. Aku lupa sih lebih tepatnya. Itu ini apa namanya? The Life of Chuck. What? Di mana itu? Iya. Kemana ya? Saya juga mau nonton dong itu dong. Sekitar tanggal 20 Juni gitu. Itu tayang di Bandung. Cuma tidak sempat karena sibuk. Jadi ya tidak bisa. Sayang sekali. Nah, tanggal rilis resmi itu tanggal berapa sih? Aku lupa deh. Apa jangan-jangan udah itu doang di Indo tayangnya? Nggak mungkin dong. Tahu tuh kalau misalnya Life of Chuck tuh sama Sorry Baby tuh. Sorry Baby bukan tanggal 16 ya? 26 sih di sini. 26 ya. Ya itulah, semoga Life of Chuck tayang secara luas di Indo, bukan early preview doang. Harapan yang sangat rendah sekali itu, harusnya
nggak bakal. Ya nggak bisa ya. Nah ini Sorry Baby bakal tayang. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu gitu. Neon sih ya, Neon jarang banget malah di Indo. Neon tuh masih megang Pablo Larraín gak sih? Itu poster Maria dipasang aja nggak dirilis. Ini kapan nontonnya saya? Iya, makanya A24 emang punya kemungkinan lah tayang di Indo. Tapi Neon tuh aku jarang sih denger film Neon tayang di Indo. Neon tuh Spencer tahun 2021 sih COVID. Jadi kayak mungkin nggak ada kali ya. Itu Anora. Oh ini Anatomy of a Fall sih paling. Iya itu Neon. Dan itu pun masuk gara-gara ini kan. Selain telat. Oscar. Iya, Gara-gara gara-gara Oscar. Oscar. Iya, kalau nggak Oscar kayak nggak masuk. Iya nggak ada lagi. Iya. Dah itu berarti Longlegs. Longlegs. Iya paling itu. Longlegs Neon. Oh Longlegs. Oh iya benar Longlegs. Ya udah paling itu doang sih yang lagi terlewat di pikiran. Oke. Giliran saya. Ya, iya. Saya habis nonton. Bentar saya cek dulu. Saya nonton apa ya? Oh ya, tanggal 2 Juli saya nonton Naked Gun akhirnya. Lucu sekali itu komedi saya sekali itu. Dan salah satu yang excited buat nanti nonton itu adalah Naked Gun yang bukan reboot itu sebenarnya tapi itu lanjutan. Iya, lanjutan. Tapi saya sangat optimistically pessimistic atau pessimistically optimistic kebaliknya dua itu nyambung lah pokoknya buat film itu gitu loh. Soalnya di satu sisi mereka pakai formula yang sama itu singkat aja, mereka pakai formula yang sama itu aktor serius dimasukin ke film full komedi dan dia bakal benar-benar absurd aneh. Dan itu kan persis sama yang terjadi sama mendiang Leslie Nielsen juga kan. Leslie Nielsen, Liam Neeson itu dari pemilihan aktor aja sebenarnya udah Iya juga udah ya. komedi sebenarnya itu. Mirip banget. Sengaja itu pasti bakal joke guys. Itu jelas bakal joke. Akan ada banyak sekali referensi O.J. Simpson dan lain-lainnya dan saya sangat excited dengan itu. Tapi di satu sisi habis nonton Naked Gun yang pertama gue langsung mikir kayak bisa nggak ya kira-kira lucunya kayak gitu karena si standar film maksudnya look film modern sama film tahun 80-an tuh beda banget gitu loh. Jadinya gue nggak bisa ngelihat kayak komedi di tahun 80-an itu dengan kamera movement dan lain-lain yang dilakuin balik nanti di Naked Gun. Makanya gue agak-agak was-was juga sebenarnya bakal kayak gimana, but we'll see. Trailernya cukup ini sih promising sih buat Naked Gun sih. Yaitu gue nonton Naked Gun yang pertama, Leslie Nielsen lucu banget. Lagi di pertengahan nonton yang kedua tapi sekarang belum lanjut lagi buat Naked Gun yang kedua. Bukan kedua by the way judulnya. Aduh lupa namanya apa, lucu banget dah pokoknya. 2,5 ya? Iya benar. Naked Gun 2,5 terus yang ketiga Naked Gun 3/3. Iya. Aneh banget. Aneh banget. Absurd banget anjir. Aneh banget. Oke, wah Leslie Nielsen tuh lucu banget tuh orang. Bisa serius tapi bisa begitu gitu. Di Airplane lucu, di Naked Gun lucu banget. Aduh. Wah, kalau misalnya gue baru nonton setengah yang Naked Gun yang 2,5 itu. Wah, kalian kalau misalnya pendengar ada yang nonton dan inget scene Black Russian itu aja lucu banget itu. Wajib nonton guys kalian guys, Black Russian tuh bagian itu ya lucu banget. Naked Gun terus sama Hai, aku baru nonton sore Istri dari Masa Depan. Yang nanti kita bakal ada episode Berapa kali aja khususnya. nonton berapa kali ya? Saya udah nonton 3 kali. Kali. Gemeteran men, serius men. Pokoknya saya udah nonton 3 kali dan ketiga-tiganya feels like the first time watching gitu. Jadi congrats Yandi Lawrence. Seperti yang saya bilang ke Anda kemarin, yakin pasti 1 juta sih. Udah lock 1 juta, bakal lebih dari 1 juta. Terima kasih Yandi Lawrence untuk selalu menghiasi sinema Indonesia di antara Untuk dua karya kerennya dalam 1 tahun ya. Gokil. ya, walaupun sebenarnya
belum nonton 17 sih. Jadi ya itu kan Yandi Lorenz juga kan ya 17 kan ya. Iya ya. Ya 17 itu kan Yandi Lorenz juga. Dia ya congrats buat hai aku sore. Ya udah. Nggak usah Udah gak sih bro? Udah gak sih? Men, Ini kalau misalkan episode selanjutnya dia kayak gini nih, gue males banget sumpah. pasti. makanya Pasti please sih. episode nanti kalian yang ngelit ya. Kalian yang ngontrol. Karena bakal panjang banget ngobrol. Sebenarnya bisa pendek loh karena Kenapa? gue sendiri sebenarnya speechless aja sebenarnya. Oh my god, kita 2 jam loh guys total rekamannya. Lebih lama Sudah dari sore ya. akhiri saja gak sih? Ya jadi daripada Lebih lama kebanyakan sore-sorean oh my god sore. Ya ya itulah pokoknya. Udah. Nanti episode selanjutnya kita akan ngomongin tentang sore. Episode ke-21. Tapi ini kita ngomongin episode 20 tentang Superman. Makasih yang udah dengerin. Dan congrats untuk lagi-lagi buat James Gunn dan juga DCU. Finally DC is back setelah sebenarnya mereka nggak tahun kemarin tuh ada kan ya Aquaman-nya nggak sih? Atau bukan ya? Aquaman tuh tahun berapa? Nggak tahu lah pokoknya. Gak ada di sini kemarin. Nggak ada ya. Ada Aquaman 2023 gak sih? Aquaman setahu gue. Ya berarti sempat stop paling setahun. Joker volley aduk. Oh iya. Oh iya. Itu Poliado. Bisa dianggap gak sih? Tapi bagus menurut saya bagus ya. Iya. Intinya itulah congrats untuk DCU. Pusing. Congrats untuk semuanya, congrats untuk kita semua sebenarnya karena akhirnya dia Marvel ada saingan gitu ya. Dan setahu saya di live report dari Twitter kayaknya Avengers Doomsday agak-agak kacau juga sebenarnya. Jadi ya we'll see untuk episode selanjutnya teman-teman. Saya tidak akan banyak ngomong di episode itu. Oke. Masa? Kayaknya enggak deh. Serius nih. Kayaknya paling banyak ngomong dia. Hai. Tuh kan. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Dadah. Yoi. Bye bye.